Ceritanya dimulai dengan seorang anak laki-laki yang diam-diam mengintip sekumpulan goblin yang sedang berkumpul di sekitar api unggun. Dia tanpa sengaja menginjak ranting, bikin para goblin sadar kalau dia ada di situ, dan mereka langsung mengejarnya. Anak itu kabur, tapi di tengah jalan dia tersenyum, menunjukkan kalau ini semua adalah bagian dari rencananya. Tidak lama kemudian, goblin-goblin itu jatuh ke dalam jebakan lubang yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Setelah itu, anak tersebut menampakkan wajahnya, berpikir kalau tadi itu hampir saja bahaya, dan dia senang sudah memasang jebakan lebih awal. Dia sadar kalau sekarang dia bertahan hidup sendirian di dunia ini. Dan ceritanya kembali ke hari di mana dia pertama kali dipindahkan ke dunia lain. Kita melihat si tokoh utama sedang membaca manga saat istirahat makan siang di sekolah, duduk sendirian. Dia menjelaskan kalau dia memang sengaja memilih jadi penyendiri. Dia lebih suka sendirian karena orang lain cuma akan mengganggu saat dia lagi baca. Dia juga cerita kalau di kelasnya ada beberapa kelompok, kayak geng cewek-cewek modis, terus ada juga geng anak nakal. Lalu ada grup di sekitar ketua kelas dan kelompok lainnya yang terdiri dari anak-anak olahraga dan para kutu buku. Sisanya dia masukin kategori lain-lain. Dia bilang jelas-jelas dia nggak masuk ke dalam kelompok manapun dan dia mencoba tidur siang. Tiba-tiba ruangan mulai bersinar terang dan semua orang di kelas kaget dengan apa yang sedang terjadi. Tokoh utama kita, Haruka, segera menyadari ada lingkaran sihir di dalam kelas. Dan dia jadi semangat mikir kalau dia mungkin bakal dipindahkan ke dunia lain. Tapi dia juga sadar kalau ini bakalan merepotkan banget, dan dia memutuskan untuk keluar dari kelas supaya bisa kabur dari lingkaran sihir itu. Seperti yang bisa ditebak, pintu kelas nggak bisa dibuka, tapi Haruka nggak mau menyerah. Dia melempar berbagai benda ke arah pintu dengan harapan pintunya pecah, tapi nggak ada yang terjadi. Akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan cara terakhir, yaitu naik ke langit-langit. Dia berhasil naik sebelum lingkaran itu memindahkan semua orang, dan dia menghela napas lega, berpikir kalau dia sudah aman sekarang. Tapi tiba-tiba lingkaran sihir muncul lagi di sana, dan dia pun mendapati dirinya berada di ruang putih klise yang sering ada di cerita-cerita isekai. Dia memperhatikan tempat itu kosong banget, dan dia berpikir kalau ini biasanya waktunya raja, putri, atau dewa muncul. Lalu, dia melihat seorang pria tua yang tampak sama kesepiannya seperti dia. Pria tua itu mendekati Haruka dengan wajah panik. Dan dari gumamannya, Haruka tahu kalau dia adalah dewa dari dunia lain. Kakek dewa itu menjelaskan kalau teman-teman sekelasnya sudah dipindahkan ke dunia lain, dan dia kaget karena ternyata dia lupa satu orang. Haruka tertawa mendengar fakta kalau dewa itu bahkan gak sadar dia sembunyi di atas langit-langit. Dewa itu buru-buru menyuruh Haruka untuk cepat-cepat memilih skill, karena dia harus segera mengirimnya ke dunia lain. Haruka kemudian ditunjukkan daftar panjang skill, dan dia sadar kalau semua skill cheat udah diambil sama teman-teman sekelasnya, menyisakan skill yang gak berguna. Dengan sedikit menghela napas, dia melihat skill yang tersisa dan menemukan skill bernama Das. Skill ini memungkinkan dia untuk menambahkan 1 poin ke salah satu statnya kalau dia mendapatkan 2 angka 6 di dadu. Kemudian, dia memeriksa kemampuan bertarung dan cuma tersisa yang menurutnya cukup konyol. Dia juga melihat perlengkapan awal dan menemukan hanya ada set Villager Ace yang kelihatan sangat biasa dan beberapa lensa kontak. Untuk urusan kemampuan lain, yang tersisa hanyalah soal temperatur, pengemasan, berat, dan gerakan. Sihir yang tersisa juga cuma soal kesehatan umum dan berjalan, yang semuanya terasa sangat tidak berguna. Untuk pilihan pekerjaan, Haruka cuma punya shut-in dan neat, yang artinya kurang lebih cocok buat seseorang yang suka menyendiri. Sedangkan untuk traits atau sifat-sifat, dia cuma dapat corporate proactiveness, semangat ala karyawan kantoran, master of none, jago semua, ahli nggak ada, dan yang paling konyol, amazing blockhead, pego luar biasa, yang menurut Haruka emang pas banget buat dirinya. Melihat betapa nggak bergunanya judul-judul dan kemampuan yang tersisa, Haruka langsung naik darah. Dia mengguncang si dewa dengan marah sambil ngomel kalau dengan skill-skill ini, dia bahkan nggak bakal bisa selamat dari desa pemula. Haruka menyuruh dewa itu buat kerja lebih baik dan sediain pilihan skill dan kemampuan yang lebih bervariasi. Si dewa yang merasa pusing berurusan sama penyendiri yang bodoh ini akhirnya memutuskan buat ngasih Haruka semua skill yang tersisa dan langsung mengirimnya ke dunia lain. Setelah itu, kita melihat Haruka berada di hutan, sendirian.
Dia melihat set villager A tergeletak di depannya. Haruka mengecek tasnya dan dia baru tahu kalau dia bisa menyimpan barang tanpa batas di dalam tas itu. Di dalamnya, dia menemukan perlengkapan awal seperti tongkat kayu, lensa kontak, dan beberapa barang sisa lainnya. Dia lalu memakai perlengkapan dari tas itu buat merasakan vibe dunia lain dan memutuskan untuk mengecek statistiknya. Begitu dia coba buka jendela status, muncul pop-up yang meminta dia menggunakan skill dice-nya. Dan akhirnya dia coba pakai skill tersebut. Saat Haruka melempar dadu, dia mendapat huruf di kedua dadu itu. Dan dia mulai bingung apa maksudnya. Dia nggak bisa menebak apa arti dari huruf tersebut. Lalu muncul pertanyaan skill mana yang ingin dia tingkatkan dengan poin yang didapat. Dia berpikir kalau menaikkan stat dasar aja nggak akan membantunya bertahan hidup di dunia ini. Jadi dia memutuskan untuk menghabiskan semua poinnya di ulet. Kemudian, jendela statistiknya terbuka di depan dia, dan dia sadar kalau stat-nya sudah maksimal. Dia juga baru sadar kalau huruf tadi berarti maximal. Haruka juga melihat semua skillnya yang gak berguna, dan mengecek kalau ternyata dia punya 2 skill tambahan. Salah satunya adalah skill loner, yang bikin dia cuma bisa hidup sendirian dan gak bisa membentuk party. Skill lainnya adalah servitude, yang memungkinkan dia untuk memerintah orang lain. Haruka langsung menyadari kalau dia nggak bakal bisa bikin haram di dunia ini karena skill-skill jelek tersebut. Dan dia bertanya-tanya kenapa teman-teman sekelasnya nggak ada di sekitarnya. Tapi dia berpikir kalau itu nggak penting, toh dia juga nggak bisa membentuk party. Setelah itu, dia pergi sambil mikirin cara buat bikin base operasi. Saat menjelajahi hutan, dia merasa pandangannya agak terganggu karena terlalu banyak pohon. Dan dia ingat kalau dia punya lensa kontak di dalam tasnya. Haruka memasang lensa kontaknya, dan begitu dia memakainya, dia langsung bisa melihat nama-nama semua tumbuhan dan benda di sekitarnya. Dia menyadari kalau lensa kontak ini memberinya skill appraisal. Dan dia berpikir kalau skill ini benar-benar membuka seluruh dunia ini untuknya. Dia lalu menemukan beberapa jamur yang bisa dimakan, dan ternyata jamur ini juga punya efek meningkatkan kemampuan tersembunyi. Haruka langsung memasukkan semuanya ke dalam tasnya, karena tasnya bisa menyimpan barang tanpa batas. Dia berpikir kalau dengan kemampuan ini, dia bisa menemukan apa saja yang dia butuhkan. Kemudian dia menemukan sebuah sungai, mengisi botol airnya, dan memuaskan dahaganya. Saat melanjutkan perjalanan, dia menemukan sebuah gua dan berhenti di pintu masuknya. Dia berdoa agar tidak ada monster di dalam, lalu memutuskan untuk masuk. Gua itu ternyata cukup luas dan nyaman nih, dan dia mulai berpikir kalau tinggal di sini mungkin ide yang bagus, apalagi dia punya tenda dan lentera di dalam tasnya. Haruka lalu menggunakan beberapa daun kering dan ranting yang dia ambil sebelumnya untuk membuat api menggunakan sihir kontrol suhu miliknya. Dia berpikir api ini akan cukup untuk mengusir binatang buas, dan sebelum tidur dia memutuskan untuk mengecek statistiknya lagi. Haruka melihat kalau sihir kontrol suhunya telah naik level. Dan sekarang dia bisa menggunakan sihir api. Dia juga mendapatkan skill baru seperti clairvoyant sight, penglihatan tembus pandang, presence detection, deteksi keberadaan, dan enemy tracking, pelacakan musuh. Dia berpikir mungkin skill-skill itu muncul karena semalaman dia terus waspada terhadap monster. Sambil sedikit khawatir, dia mulai tertidur, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan kalau monster benar-benar muncul. Namun saat bangun keesokan harinya ternyata nggak ada masalah sama sekali. Haruka menjelaskan kalau ini mungkin karena dia punya barang-barang yang bisa mengusir monster. Ditambah lagi pekerjaan shut-in-nya melindungi ruang hidupnya. Dia mulai merasa lapar dan menyalakan api menggunakan sihir apinya yang baru untuk memasak jamur dan daging kering dengan sedikit bumbu. Saat memakan hidangan itu, dia berpikir ini enak juga. Dan menyadari kalau set villager A ini benar-benar berguna, karena dilengkapi dengan wajan dan beberapa pisau. Melihat semua perlengkapannya, dia mulai bertanya-tanya, apakah villager A ini sebenarnya seorang villager biasa atau survivalist, ahli bertahan hidup. Setelah makan, Haruka mulai berpikir tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dia menjelajahi hutan sambil memutuskan kalau gua itu memang tempat tinggal yang cocok untuk sekarang. Dia menyadari bahwa set villager A ini benar-benar menjadi basis operasinya untuk sementara waktu. Dan sekarang yang perlu dia lakukan adalah mengambil langkah-langkah pengamanan.
Dalam perjalanannya, dia menemukan beberapa herbal dan lebih banyak jamur, sambil berpikir bahwa monster akan menjadi masalah terbesar yang harus dihadapinya. Haruka kemudian mendeteksi kehadiran beberapa makhluk, dan ternyata ada 2 goblin. Dia mulai panik, tapi segera sadar kalau goblin-goblin ini bukan ancaman besar, meskipun statistik mereka lebih tinggi dari yang dia duga. Haruka mulai bertanya-tanya apakah dia bisa menang melawan mereka dan merasa dia nggak punya pilihan selain bertarung jika ingin terus menjelajah. Dia mencoba membungkus tongkatnya dengan kemampuan Pekinnya, yang bisa membalut semua benda dengan sihir dan memberikan mereka berbagai kemampuan tambahan. Dia merasa ini berhasil cukup baik dan memutuskan untuk bekerja keras agar bisa melampaui teman-teman sekelasnya yang punya skill cheat. Dia kemudian menyerbu goblin-goblin itu dengan tongkat bercahaya miliknya dan berhasil mengalahkan satu dengan mudah. Goblin yang satunya menyerang, tapi gerakan mereka terlalu monoton, jadi Haruka berhasil menghindar dan menaklukkan goblin itu dengan sinar yang keluar dari tongkatnya. Hari mulai beranjak sore, dan Haruka pergi membersihkan diri di sungai. Dia merasa senang karena berhasil selamat dari pertarungan pertamanya, dan berpikir bahwa hari ini adalah hari yang baik. Haruka kembali ke gua dengan perasaan lelah, lalu makan beberapa jamur untuk mengisi tenaganya. Dia melihat sebuah pentungan kayu yang dia dapat dari goblin tadi, dan berpikir kalau benda ini belum pernah dipakai tapi tetap nggak berguna. Karena jangkauannya yang terlalu pendek dan agak berat untuknya, Haruka merasa tongkat goblin itu nggak sebanding dengan tongkatnya. Dia memeriksa statistiknya dan menemukan bahwa dia sudah naik level. Dia merasa aneh karena hanya baru saja mengalahkan beberapa monster dengan tongkatnya, tapi dia tetap senang. Di antara statistik yang baru saja dia periksa, dia melihat skill baru bernama Magic Infusion, sihir, dan dia juga menyadari bahwa level calisthenics, kebugarannya juga meningkat. Adegan kemudian beralih ke hari ketiga dan Haruka sudah mulai bosan makan jamur setiap hari. Dia merindukan daging dan teringat bahwa ketua kelasnya pasti akan marah jika dia mengungkapkan keinginan itu. Dengan susah payah, dia menelan jamur yang tersisa, lalu memeriksa skill Magic Infusion yang didapatnya beberapa hari lalu. Dia menemukan bahwa skill ini bisa membungkus tubuhnya dengan sihir dan meningkatkan kekuatannya. Selain itu, skill ini juga meningkatkan kontrol fisik dan pertahanan sihirnya. Haruka lalu menyadari bahwa skill appraisalnya juga sudah naik ke level 2, dan sekarang dia bisa melihat beberapa tanda tanya di benda-benda yang dia coba untuk dinilai. Melihat ini, dia mulai bertanya-tanya apakah skill appraisalnya justru mengalami penurunan alih-alih peningkatan. Haruka menghentikan pikirannya dan pergi ke hutan untuk berlatih sihir. Namun, dia segera terganggu oleh sebuah jamur dan merasa kecewa karena tidak menemukan daging. Dia bertanya-tanya mengapa daging tidak tumbuh di pohon, dan akhirnya ingat bahwa dia keluar untuk berlatih sihir. Dengan semangat, dia mengaktifkan skill Magic Infusion-nya sekali lagi dan mulai berlari-lari di hutan, merasakan tubuhnya jadi ringan. Dia menyadari bahwa ketangkasan, dexterity-nya juga meningkat pesat. Saat berkeliling, dia melihat beberapa goblin yang sedikit lebih kuat daripada yang dia hadapi sebelumnya. Dengan percaya diri, dia berhasil mengalahkan mereka lebih mudah daripada kemarin. Dia berpikir mungkin sekarang dia bisa melawan 3 goblin sekaligus. Namun saat dia menemukan 3 goblin kekar, instingnya langsung mengatakan untuk bersembunyi. Dia dengan hati-hati mundur, menyadari posisinya, lalu melanjutkan perburuan goblin di siang hari dan belajar sihir di malam hari selama beberapa hari berikutnya. Di hari kelima, Haruka berhasil mengalahkan goblin dengan 1 pukulan, dan dia pun memutuskan untuk merenovasi guanya menjadi lebih nyaman dengan menambah pintu gerbang dan beberapa perabotan sederhana. Setelah itu, dia kembali ke hutan untuk berlatih sihir lagi. Setelah itu, Haruka akhirnya berhasil berburu kelinci di malam hari untuk mendapatkan daging, dan dia merasa senang karena berhasil menangkap hewan itu. Dia berpikir, akhirnya bisa makan daging hari ini. Namun, tiba-tiba dia merasakan ada seseorang mendekat. Ternyata itu adalah kelompok cewek dari kelasnya, dan dia tidak ingin terlibat dengan mereka. Dia juga merasakan lebih banyak orang di sekitarnya dan mengenali para delinquent yang juga ingin dia hindari. Dengan menggunakan kemampuan clairvoyance-nya, Haruka menyadari bahwa kelompok-kelompok lain dari kelasnya juga ada di sana, termasuk kelompok ketua kelasnya. Meskipun dia tidak ingin terlibat dengan kelompok lain, dia berpikir bahwa seharusnya dia setidaknya menyapa ketua kelasnya.
karena dia sudah mengenalnya sejak tahun pertama sekolah dasar. Namun dia cepat-cepat menghentikan pemikiran itu, merasa tidak ingin bersikap seperti orang yang terlalu mengagumi. Dia menyadari betapa bebas dan terisolasinya dia saat ini. Aku bisa hidup seperti ku mau tanpa ada yang mencampuri hidupku kalau aku terus begini, pikirnya. Dengan semangat, dia memutuskan untuk menaklukkan dunia baru ini sendirian. Haruka sembunyi dari siswa-siswa lain, tapi salah satu anak nakal dengar sesuatu dari arah tempat dia ngumpet. Haruka hampir ketahuan, tapi akhirnya mereka malah ngira kalau suara itu datang dari kelinci yang harusnya jadi makan malam Haruka. Haruka ngintip para anak nakal itu buat dengerin apa yang mereka bicarain, tapi ternyata mereka cuma ngomongin cewek-cewek. Bener-bener deh, orang-orang ini emang parah. Tapi Haruka tahu kalau ketua kelas bakal menghentikan mereka biar nggak ngelakuin hal buruk ke cewek-cewek itu. Sayangnya, anak-anak nakal itu punya teman yang namanya Tanaka, dan skill dia bikin mereka bisa ngelakuin apa aja yang mereka mau. Mereka balik lagi ke anak-anak lain, tapi Haruka, yang emang anak rumahan banget, nggak mau ada urusan sama mereka. Haruka pulang buat nikmatin lagi jamur-jamurnya yang enak, dan dia ngerasa level loner-nya makin naik. Judul ini agak nyedihin sih, soalnya mulai bikin kepercayaan diri Haruka menurun. Level Haruka masih 3 dan dia nyalahin Master of None dan dummy skills yang dia punya. Dia nggak yakin apa fungsi skill itu, tapi dia mikir kalau Master of None artinya dia nggak bisa fokus sama satu hal lama-lama buat jadi benar-benar kuat. Tapi skill ini bikin dia bisa ngerjain banyak hal berbeda sekaligus. Nah, soal dummy skill, Haruka kira itu cuma bikin dia jadi kayak boneka, yang menurut dia skill terburuk yang pernah ada. Haruka akhirnya mutusin buat makan aja biar tenang, tapi malah ingat kalau dia nggak punya daging buat dimakan. Di hari ke-7, Haruka kebangun gara-gara dengar suara pertempuran. Dia nemuin anak-anak kutu buku lagi bertarung dan dia mikir apakah dia harus bantuin mereka. Dia pakai skill appraisalnya buat ngecek mereka, dan kaget banget karena ternyata mereka nggak butuh bantuannya sama sekali. Kelas mereka jauh lebih bagus daripada dia, dan Haruka jadi ngerasa dia satu-satunya yang nggak punya skill keren, bahkan di antara anak-anak kutu buku. Ini bikin dia ingat kalau nggak kayak dia, mereka sebenarnya punya skill yang overpowered. Sayangnya ini emang mirip banget sama anak-anak kutu buku biasanya. Di dunia lamanya, kelas Haruka penuh sama atlet top dan murid-murid berprestasi. Ada juga anak-anak artis, dan Haruka sering heran gimana dia bisa ada di situ. Haruka mikir kalau kutu buku ini bisa jaga diri sendiri, tapi dia lihat ada monster kecil yang diam-diam mendap-mendap di belakang mereka. Karena dulu Haruka pernah temenan sama mereka di kelas, dia mutusin buat bantuin. Kutu buku itu makasih sama Haruka, jadi Haruka tunjukin gua kerennya ke mereka, dan mereka kagum lihat betapa mewahnya tempat itu. Haruka ngejelasin kalau dia baru aja belajar pakai sihir tanah, dan dia pakai itu buat bikin guanya jadi super aman. Mereka heran apa Haruka beneran ngerjain semua ini sendirian, dan Haruka bilang, iya, aku kan emang selalu sendirian. Haruka jadi penasaran kenapa kutu buku itu nggak bareng sama siswa lain, dan dia kaget pas mereka bilang kalau mereka lagi kabur. Semuanya dimulai waktu semua orang ditransportasi ke dunia lain sebelum Haruka. Semua orang panik karena mereka nggak ngerti apa-apa soal di isekai, tapi anak-anak kutu buku udah paham banget soal ini. Mereka bahkan udah mulai ngasih poin ke skill mereka, sampai-sampai anak-anak atlet langsung nuntut informasi dari mereka. Yang lain semua kalang kabut, tapi ketua kelas tahu mereka harus tetap tenang dan diam di hutan. Tapi sayangnya, udah terlambat karena mereka udah ketahuan sama sekelompok goblin. Haruka kaget banget dengar kalau bahkan anak-anak nakal sampai gemetaran ketakutan, tapi ternyata ini momen yang pas buat kutu buku unjuk gigi. Mereka langsung beraksi kayak protagonis di anime mereka sendiri, mulai ngalahin para goblin satu persatu. Anak-anak atlet jadi terinspirasi sama keberanian para kutu buku, jadi mereka ikut bantuin dan akhirnya monster-monster itu berhasil dikalahkan. Ketua kelas dengan cepat ngumpulin diri dan mimpin semuanya ke area aman di pinggir sungai. Anak-anak kutu buku makin unjuk gigi waktu mereka bantu semua orang bikin kemah. Berkat dedikasi seumur hidup mereka buat ngindarin main di luar, mereka jadi ahli soal segala hal tentang isekai, termasuk bertahan hidup. Ketua kelas ngatur semuanya dan nyuruh semua orang buat mulai kerja. Awalnya semua orang kompak dan mulai kerja bareng. Tapi nggak lama, cewek-cewek populer mutusin kalau mereka nggak mau kerja lagi. Ketua kelas coba ngejelasin kalau satu-satunya cara mereka bisa selamat adalah dengan tetap kerja sama. Tapi grupnya mulai berantakan.
Mereka semua udah capek banget kerja keras, jadi mereka nyerahin semua tanggung jawab ke anak-anak kutu buku. Akhirnya, kelasnya bener-bener hancur dan gak ada yang bisa dilakukan ketua kelas. Dari situ, cuma ketua kelas, anak-anak kutu buku, dan beberapa siswa lain yang masih kerja. Siswa yang lain udah terlalu capek buat kerja lagi. Anak-anak kutu buku mulai kesal karena yang lain makin malas. Bahkan mereka yang harus nanggung semua pertarungan. Tapi, kutu buku ini tetap bisa diandalkan karena mereka pengen banget jadi lebih kuat dan naik level. Ini karena mereka tahu skill apa aja yang dipilih anak-anak nakal. Beberapa skill yang mereka ambil itu kayak Charm dan Puppeteer. Dua skill yang bisa ngontrol orang lain. Anak-anak kutu buku paham kalau niat anak-anak nakal itu nggak bagus, siap. Jadi mereka naik level biar bisa melawan. Anak-anak nakal juga kerja keras buat naik level. Karena mereka butuh itu buat pakai skill mereka. Anak-anak kutu buku nggak lepasin pandangan dari anak-anak nakal. Dan akhirnya mereka denger apa yang direncanain sama anak-anak nakal buat beberapa cewek. Kutu buku langsung ngasih tahu ketua kelas, jadi dia mutusin kalau dia juga harus naik level. Sayangnya, anak-anak nakal lebih dulu sampai ke level yang dibutuhin buat skill mereka. Ketua kelas nggak sengaja ketemu anak-anak nakal di momen yang paling nggak tepat. Tapi beberapa detik kemudian, anak-anak nakal itu udah terkapar di tanah. Ternyata, anak-anak kutu buku udah siap-siap untuk saat ini. Mereka pakai kemampuan segel buat menahan skill Charm dan Puppeteer dari anak-anak nakal. Mereka juga bongkar rencana harem paksa anak-anak nakal itu. Jadi mereka langsung diusir dari kemah. Tapi, suatu malam, anak-anak nakal balik lagi buat balas dendam. Mereka bawa senjata, ngancurin kemah, dan bilang bakal balik lagi buat bikin kekacauan lebih banyak. Aneh banget, malah anak-anak kutu buku yang kena semua tuduhan. Cewek-cewek populer yang mereka selamatkan dari jadi boneka justru jadi orang pertama yang ngehianatin mereka, dan siswa-siswa lain ikut-ikutan. Ketua kelas dan beberapa siswa lain dukung anak-anak kutu buku, tapi situasinya terlalu berat buat dihadapi. Akhirnya, anak-anak kutu buku mutusin buat pergi aja. Haruka akhirnya ngadain pesta jamur buat anak-anak kutu buku. Dia malah ngabisin hari berikutnya bareng mereka. Dan dia sadar kalau jadi nggak sendirian itu kadang nggak masalah. Setelah itu, Haruka pamit sama teman-teman barunya dan mereka nawarin Haruka buat gabung. Mereka mau cari kota buat mulai jadi petualang. Haruka setuju kalau dia lebih cocok sama kutu buku dibanding kelompok lain, tapi semua orang kaget pas Haruka tetap nolak. Haruka cuma usir mereka dengan santai, jadi anak-anak kutu buku pergi. Haruka ngaku ke dirinya sendiri kalau dia juga pengen ke kota, tapi dia tahu dengan statusnya yang jelek, dia cuma bakal ngerepotin anak-anak kutu buku. Mereka kelihatan khawatir banget sama ketua kelas, jadi Haruka mutusin buat ngecek kondisi murid-murid lainnya. Dalam perjalanannya, Haruka tiba-tiba dihadang sama kobold, tapi dia berhasil memukul kobold itu sampai pingsan. Haruka sampai di bekas kemah dan kaget pas lihat kalau nggak ada satupun murid yang tersisa di sana. Skill deteksi musuhnya ngasih tahu ada jejak kaki. Dan setelah dia ikuti jejak itu, dia nemuin cewek-cewek populer. Haruka langsung panik dan kepikiran buat buru-buru pulang masak makan malam. Tapi cewek-cewek itu coba menghentikannya. Mereka bilang cuma mau ngobrol, tapi Haruka tahu kalau deket-deket mereka bakal ganggu kesunyian hidupnya. Haruka lari secepat mungkin. Tapi dia kaget waktu cewek-cewek itu minta dengan sopan sambil bilang, tolong. Cewek-cewek itu jelasin kalau mereka lagi nyari anak-anak kutu buku, tapi Haruka mikir kalau mereka cuma mau nyuruh kutu buku kerja lagi. Namun, Haruka benar-benar kaget waktu cewek-cewek itu bilang mereka mau minta maaf ke anak-anak kutu buku. Mereka baru sadar kalau hidup mereka diselamatkan sama kutu buku. Haruka tahu banget kalau cewek-cewek ini nggak pernah minta maaf seumur hidup mereka. Haruka menjelaskan bahwa nggak mungkin mereka bisa ngejar anak-anak kutu buku. Tapi cewek-cewek itu masih penasaran dan pengen tahu kemana mereka pergi. Haruka juga ngejelasin kalau mereka nggak bakal selamat keluar dari hutan dengan kondisi mereka sekarang. Soalnya mereka bahkan nggak bisa berantem. Cewek-cewek itu langsung kelihatan putus asa. Tapi Haruka nuntut. Apa ini artinya? Kalian bakal nyerah gitu aja? Dia nanya dengan tegas apakah mereka benar-benar serius mau minta maaf ke anak-anak kutu buku. Dan Haruka kepikiran kalau dia perlu ngetes keseriusan cewek-cewek ini demi anak-anak kutu buku. Tapi, taktik Haruka malah backfire. Karena cewek-cewek itu langsung nangis. Mereka cuma pengen minta maaf ke kutu buku. Tapi sekarang malah takut bakal dimakan monster. Haruka bingung banget gak paham apa yang terjadi.
Tapi cewek-cewek itu akhirnya ngemis-ngemis minta Haruka buat ngajarin mereka cara bertahan hidup sampai mereka bisa ketemu kutu buku. Haruka tanpa sadar bilang iya, dan ini malah ngaktifin skill domination miliknya. Sekarang dia jadi penguasa cewek-cewek itu. Haruka bingung banget, kok bisa kejadian kayak gini. Sekarang, cewek-cewek itu ngikutin dia kayak anak anjing hilang dengan tatapan kosong yang bikin merinding. Yang lebih serem, mereka bisa dengan gampang mengalahkan musuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka bahkan bawa kristal yang dijatuhin monster seolah-olah mereka pulang bawa frisbee. Haruka berusaha nyembuhin mereka, tapi malah mereka yang nyembuhin dia, padahal dia nggak butuh. Haruka takut banget sama apa yang bakal dikatakan ketua kelas kalau dia melihat ini. Dan dia mikir keras tentang cara untuk membatalkan skill dominasi ini. Tiba-tiba ketua kelas nemuin dia. Tapi Haruka lagi fokus banget nyari solusi sampai dia nggak sadar dia ada di situ. Dia baru sadar setelah ketua kelas maksa dia buat ngakuin kehadirannya. Sementara itu di tempat lain, para delinquent lagi nyusun rencana mereka sendiri. Mereka udah memutuskan bahwa lah pertama adalah menyingkirkan masalah terbesar mereka. Haruka kaget banget pas ketua kelas teriak. Tapi dia ingetin kalau mereka udah temenan dari SD. Cewek-cewek lain juga ada di sana. Tapi ketua kelas lebih khawatir sama yang terjadi sama cewek-cewek populer. Haruka bingung gimana ngejelasinnya, karena dia sendiri nggak ngerti gimana semuanya bisa kejadian. Akhirnya, Haruka jujur dan bilang kalau mereka sekarang jadi pelayannya. Tapi itu bikin ketua kelas marah besar. Dia bilang, kemampuan dominasi itu cuma buat monster, bukan manusia. Dan Haruka bilang itu cuma kesalahan. Cewek-cewek itu nggak ada yang percaya. Jadi Haruka mikir kayaknya udah saatnya dia pergi aja. Tapi mereka nggak ngebolehin dia pergi. Haruka yang emang anak penyendiri pengen banget bisa pulang sendirian. Ketua kelas akhirnya nyadarin Shimazaki dari pengaruh Haruka. Dan dia mutusin buat nyari jawaban dari dia. Haruka sih nggak masalah. Malah dia nyoba kabur. Tapi ketua kelas ngelarang dia pergi. Sementara cewek-cewek itu ngobrolin apa yang terjadi, Haruka malah mikir buat latihan nambahin markasnya. Lebih spesifik lagi, dia mau bikin ruang bawah tanah. Latihannya berjalan cukup baik, tapi nggak lama kemudian, Haruka malah nyadar kalau dia udah mundur dirinya sendiri. Ketua kelas akhirnya bantu dia bangun, sambil ngejelasin kalau Shimazaki udah cerita semuanya. Dia baru ngerti kalau Haruka sebenarnya cuma mau nolongin cewek-cewek itu, tapi Haruka sendiri nggak inget ngomong apa-apa soal itu. Semua cewek-cewek itu makasih ke dia karena udah baik. Tapi Haruka cuma pengen pulang. Cewek-cewek itu terus maksa Haruka buat bantuin mereka. Dan ketua kelas penasaran apa yang Haruka maksud dengan rumah. Haruka pun ngejelasin kalau dia punya rumah di dunia baru ini. Dan ketua kelas yang polos banget langsung kaget. Karena dia pikir Haruka lahir di sana. Haruka pun ngasih tahu kalau dia sebenarnya bangun rumahnya sendiri. Tapi ketua kelas nggak percaya, soalnya itu kayak pencapaian besar hal. Cewek-cewek itu akhirnya ngadain rapat lagi buat ngebahas apa yang bakal mereka lakukan. Dan mereka mulai bertanya-tanya berapa banyak orang yang bisa muat di rumah Haruka. Haruka hitung-hitungan dan bilang bisa muat sekitar 240 orang. Mungkin lebih kalau dia keluarin perabotan mewahnya. Cewek-cewek itu makin semangat pas tahu Haruka punya tempat mandi. Dan mereka heran gimana caranya dia bisa hidup nyaman banget. Sementara yang lain enggak. Cewek-cewek itu akhirnya mutusin buat nanya ke Haruka. Boleh nggak mereka nginep semalam di rumahnya? Haruka kaget banget. Masa sih anak-anak SMA mau nginep di rumahnya? Haruka nggak nyangka mereka bakal segitu berani. Tapi ketua kelas langsung bilang kalau cuma Haruka yang mesum di sini. Akhirnya Haruka ngajak cewek-cewek itu ke rumahnya. Dan mereka semua takjub ngelihat kalau dia bahkan punya jalan setapak yang rapi menuju rumahnya. Ketua kelas sampai heran, nanya apakah dia punya minimarket juga. Tapi Haruka ngejelasin kalau dia sebenarnya mau bikin apotek dulu. Pas sampai di rumahnya, cewek-cewek itu capek banget. Dan Haruka sambut mereka dengan ramah. Haruka udah bikin banyak banget peningkatan di rumahnya. Dan cewek-cewek itu nggak bisa percaya betapa mewahnya tempat itu. Haruka tentu aja ngarahin mereka ke dapur, tapi cewek-cewek itu lebih tertarik sama kamar mandinya. Haruka kaget setengah mati pas mereka semua langsung buka baju dan lompat ke dalam bak mandi. Haruka mikir, jangan-jangan hidup terlalu lama di hutan bikin cewek-cewek ini jadi kayak orang primitif. Tapi di sisi lain, Haruka ngerasa senang akhirnya bisa sendirian. Dia tahu cuma anak penyendiri yang bisa ngerti nikmatnya momen ini. Ketua kelas datang buat makasih ke Haruka.
Soalnya cowok-cowok lain ninggalin cewek-cewek itu sendirian, dan mereka jadi khawatir. Setelah bareng sama Haruka, cewek-cewek itu jadi lebih tenang. Apalagi dengan semua fasilitas yang ada di rumahnya. Ketua kelas merasa sedih karena dia ngerasa nggak bisa banyak bantu. Tapi Haruka bilang kalau dia udah ngelakuin banyak hal. Meskipun gak sebanyak anak-anak kutu-kupu, tapi Haruka ngejelasin kalau mereka itu nggak pernah keluar rumah di dunia lama. Dan udah seumur hidup persiapan buat saat-saat kayak gini dengan main World of Warcraft. Ketua kelas jadi ngerasa lebih baik dan makasih ke Haruka. Tapi dia nyadar sesuatu. Setelah datang ke dunia ini, Haruka punya rumah, makanan, dan bahkan bisa ngalahin monster. Yang bikin dia malah lebih aneh daripada para kutu-kupu itu. Ketua kelas akhirnya tidur bareng cewek-cewek lain. Tapi Haruka ngerasa kayaknya dia nggak bakal bisa tidur malam ini. Pagi-pagi, Haruka dibangunin sama seorang cewek yang bilang kalau sarapan udah siap. Tapi Haruka cuma pengen tidur lebih lama. Cewek itu minta Haruka buat bangun demi dia. Tapi Haruka mikir, kayaknya itu kalimat yang gak pas buat diucapin dalam posisi kayak gini. Haruka kaget pas tahu cewek itu masak ikan buat sarapan, sampai-sampai dia hampir bikin cewek itu pingsan. Haruka ngambil satu gigitan dari ikan yang enak banget itu, dan dia langsung nangis karena udah lama banget gak makan sesuatu seenak ini. Ketua kelas heran banget, kenapa Haruka jadi emosional cuma gara-gara makan ikan, padahal rumahnya dekat sungai. Tapi Haruka ngejelasin kalau dia belum pernah bisa nangkep ikan sendiri. Ikan-ikan itu terlalu cepat dan licin. Jadi selama ini, dia cuma nontonin ikan-ikan itu sambil makan jamur di tepi sungai. Salah satu cewek ngasih tahu caranya dia pakai sihir petir buat bikin sekumpulan ikan pingsan di air sekaligus, dan Haruka minta dia buat nunjukin lagi. Cewek itu siapin serangan lagi, tapi kali ini Haruka ngebungkus sihir petir itu pakai skill packingnya. Ini bikin Haruka bisa ngendaliin sihir itu, dan dia pakai buat bikin ikan-ikan itu pingsan dan nangkap mereka. Haruka langsung ngerayain karena dia juga berhasil belajar skill sihir petir. Dia nggak yakin gimana dia bisa ngelakuinnya, tapi dia ngejelasin ke cewek-cewek itu kalau dengan ngebungkus sihir pakai skill packingnya, dia bisa ngambil elemen sihir apapun yang dia mau. Haruka semangat banget. Dan dia pengen nunjukin ke semua cara ngelakuinnya. Ketua kelas merasa kalau kemampuan Haruka ini kelihatan terlalu OP, overpowered. Jadi Haruka menyimpulkan kalau bahkan skill terburuk pun bisa ada gunanya. Bagi ketua kelas, ini luar biasa banget. Tapi Haruka ngejelasin kalau dia sebenarnya cuma dapat sisa-sisa skill terburuk. Cewek-cewek itu rencananya mau cari kota terdekat, tapi mereka pengen naik level dulu. Haruka setuju kalau mereka emang harus dapetin level yang cukup kalau mau terus ngejar para kutu-kutu. Tapi geng cewek gosip ngejelasin kalau mereka cuma pengen berterima kasih ke mereka. Haruka setuju buat bantuin cewek-cewek itu naik level. Jadi dia nyuruh mereka semua ngasih tahu level mereka. Tapi Haruka kaget banget pas tahu kalau level cewek-cewek itu udah di atas 11. Sedangkan dia sendiri masih level 7. Haruka bilang ke cewek-cewek itu kalau latihannya bakal dimulai dengan melawan kobold yang kebetulan muncul. Itu cuma monster level 3 yang gampang. Jadi cewek-cewek itu pede bisa ngalahin mereka. Sayangnya justru cewek-cewek itu yang malah pingsan duluan. Setelahnya Haruka senang karena tenda sihirnya bisa meluas. Tapi cewek-cewek itu malah memanfaatkan tenda itu buat ngumpul dan membahas ulang pertempuran mereka. Cewek-cewek itu akhirnya pergi, tapi si cewek berambut ungu dari tadi masih tetap tinggal. Si cewek berambut ungu minta maaf atas kelakuannya pagi itu, dan ngungkapin kalau dia sebenarnya cuma ngetes Haruka. Anak-anak cowok lain sebelumnya nyoba nyerang dia, jadi dia pengen lihat apakah Haruka juga sama aja kayak mereka. Tapi ternyata, Haruka beda banget dari mereka. Dia ngasih tempat buat cewek-cewek itu nginep, makanan, bahkan ngajarin cara bertarung. Dia juga bilang kalau besok pagi dia bakal bangunin Haruka buat sarapan lagi. Dan Haruka pun pamit sama cewek yang masak ikan tadi pagi. Keesokan paginya, Haruka menikmati sarapannya. Dan dia dengar beberapa cewek lagi ngerencanain buat melawan kobold lagi. Ketua kelas datang dan bilang kalau mereka belum siap. Mereka masih butuh lebih banyak latihan. Setelah latihan lawan goblin, cewek-cewek itu ngerasa udah cukup siap buat pertandingan ulang lawan kobold. Haruka khawatir sama mereka, dan ternyata kekhawatirannya terbukti benar. Beberapa cewek udah KO dan ketiduran, bahkan ada yang pura-pura sakit. Haruka mikir, kayaknya latihan dari ketua kelas gak efektif.
Tapi tiba-tiba harapan muncul lagi, karena beberapa cewek berhasil kerjasama buat ngalahin kobold. Cewek-cewek itu merayakan kemenangan mereka dan bilang ke para kobold kalau mereka nggak akan kalah lagi. Haruka ngerasa lega banget, karena ini berarti dia bisa balik ke kehidupan dirinya lagi. Tapi tiba-tiba, Haruka kaget saat ketua kelas senang dan bilang kalau sekarang mereka semua bisa pergi bareng Haruka ke kota. Beberapa saat kemudian, cewek-cewek itu mulai persiapan buat perjalanan mereka. Dan Haruka nyuruh si cewek berambut ungu buat ngisi tasnya sebanyak mungkin. Ketua kelas bilang kalau mereka terlalu berlebihan, jadi Haruka mikir mungkin dia harus ninggalin si rambut ungu aja di belakang. Mereka mulai perjalanan, tapi Haruka ngasih tahu ketua kelas kalau nggak ada yang bisa nebak apa yang bakal terjadi nanti. Dengan optimis, dia bilang kalau mereka cuma perlu tetap waspada. Di tempat lain di hutan, ada seorang murid lain yang lari untuk menyelamatkan diri. Akhirnya dia tersandung batu kecil banget dan ketemu sama orang yang dia coba hindari. Dia bilang kalau dia nggak punya skill yang dicari sama orang itu, dan dia memohon supaya nyawanya diselamatkan. Tapi orang misterius itu nggak peduli sama permohonannya dan malah mencekiknya sampai nggak bernyawa lagi. Di dalam hutan, Haruka melanjutkan perjalanannya keluar dari hutan untuk mengantar para cewek ke peradaban terdekat. Tapi di tengah jalan, mereka ketemu sama orc level 11 yang gede banget. Haruka bilang ke cewek-cewek itu buat mundur dan perhatiin aja gimana dia bertarung, biar mereka bisa belajar juga. Dengan penuh percaya diri, Haruka maju ke depan dengan tongkat kecilnya yang imut. Sementara orc itu mengayunkan gada raksasanya untuk menghantam Haruka. Tapi kejutan, Haruka tiba-tiba menghilang dari depan si orc. Sebenarnya, Haruka lagi sembunyi di belakang pohon sambil ketawa ngeliat betapa lambatnya si orc. Dia ingat para nerd pernah bilang kalau orc punya daya tahan fisik yang tinggi dan cuma bisa dikalahin pakai sihir. Haruka mulai nge-scroll status screen-nya buat cari sihir yang cocok buat melawan monster itu. Dan dia sadar kalau dia punya sihir tingkat tinggi yang disebut Grand Magic. Haruka ingat kalau dia udah belajar elemen angin, air, dan tanah dengan cara pakai magic buat hal-hal sehari-hari, kayak nyedot debu dan nyangkul tanah. Dan dia jadi seneng sendiri karena ngerasa pinter. Tiba-tiba, orc itu ngancurin pohon tempat Haruka sembunyi dan mulai nyerang dia. Haruka kaget melihat orc itu mulai menyerang dari belakang pohon, tapi dia langsung lompat mundur dan nyoba ngindarin semua serangan. Setelah itu, Haruka muter ke belakang si orc dan nyerang pakai tongkat kecilnya yang imut tadi. Namun, yang bikin semua orang kaget, orc itu malah kena damage parah dan akhirnya jatuh ke tanah dengan napas terakhirnya. Haruka bingung. Soalnya orc biasanya punya pertahanan fisik yang kuat. Para cewek pun melihat Haruka dengan tatapan curiga. Haruka buru-buru bilang kalau di pertarungan berikutnya dia bakal pakai sihir, persis kayak yang dibilang para nerd. Nah, pas mereka ketemu orc lagi, Haruka bikin bola api di tangannya dan dengan santainya melempar bola itu ke kepala si monster. Boom! Orc itu meledak di tempat dan Haruka berhasil nge-one shot monster lagi. Haruka jadi mikir, ini kenapa bisa kayak gini ya? Sementara itu, para cewek protes, karena gimana mereka mau belajar kalau Haruka terus-terusan one shot monster. Malam itu mereka semua camping di luar dan menikmati jamur bakar, sementara Haruka bikin perangkap pakai sihir tanah biar aman. Dia mikir soal tendanya yang udah dilengkapi penangkal monster dan sihir deteksi keberadaan, jadi para cewek harusnya aman semalaman. Haruka mulai ngerencanain rute perjalanan buat besok. Jadi dia pakai skill peta yang udah berevolusi dari skill appraisal dan lensa kontaknya. Haruka melihat peta dan berpikir sebaiknya mereka mengikuti aliran sungai. Tapi tiba-tiba dia mendeteksi ada seseorang yang mendekat. Dia memperhatikan ada beberapa manusia berjalan ke arah mereka dan langsung khawatir kalau itu para berandalan. Tapi untungnya, ternyata cuma jokes bodoh. Sementara itu ketua kelas melihat Haruka ngobrol dengan mereka dan memutuskan untuk menguping. Haruka bertanya ke para jocks, ngapain kalian di sini? Jangan-jangan kalian nge-stalk cewek-cewek waktu mereka tidur? Haruka lanjut nanya, apa kalian juga creep sambil jadi otot doang? Tapi mereka langsung nangis dan bilang kalau mereka nggak kayak gitu. Salah satu dari mereka bilang, mereka bukan di sana buat para cewek, tapi buat Haruka. Haruka ngejek mereka, oh jadi kalian suka pesta-pesta aneh gitu ya? Tapi mereka buru-buru bilang, enggak, kita nggak begitu bro. Setelah itu, Haruka tanya kenapa mereka sembunyi dari para cewek. Mereka jawab, soalnya kita udah nggak bisa percaya siapapun lagi.
Mereka juga ngejelasin kalau ada skill yang jauh lebih bahaya daripada skill boneka atau mesmerize. Haruka mikir pasti yang mereka maksud adalah skill hijack yang bikin penggunanya bisa nyolong skill dan kemampuan orang lain. Sekarang para cowok itu panik banget. Haruka juga mulai ngerasa tegang ngadepin situasi ini. Para jocks bilang kalau para berandalan gak pernah ngomong apa-apa soal skill hijack. Jadi itu berarti mereka gak punya skill itu. Tapi itu juga berarti ada orang lain yang punya. Jadi mereka harus lebih hati-hati sama semua orang. Setelah denger ini Haruka bilang, kalian pasti bodoh ya. Soalnya kalian gak mikir kalau mungkin aja gua yang punya skill itu. Tapi yang bikin Haruka heran, mereka malah senyum dan bilang, wah kalau gitu sih kita malah seneng banget. Soalnya kita tahu kalau lo orang baik. Mereka terus nanya, jadi lo beneran punya skill hijack nggak? Haruka bilang kalau dia nggak punya hijack, tapi dia punya skill domination, yang kedengarannya malah lebih seram. Mereka santai aja dan bilang, ya udah, selama lo punya skill aneh-aneh itu, kita nggak usah khawatir, karena lo pasti bakal duduk sendirian di suatu tempat tanpa gangguin orang lain. Setelah itu, mereka bilang kalau mereka bakal awasi para berandalan di hutan, dan tujuan mereka datang cuma buat ngasih tahu soal skill hijack biar Haruka bisa waspada. Terus, mereka minta Haruka buat minta maaf ke para cewek karena mereka nggak berani melawan para berandalan lebih awal. Habis ngomong gitu, mereka pun pergi. Haruka lihat mereka pergi sambil ngasih saran. Kalau ada masalah lagi, coba deh konsultasi sama Goblin. Karena mereka berdua sama-sama idiot, pasti bakal cocok deh. Keesokan paginya, Haruka nyuruh semua orang buat siapin peralatan mereka. Terus mereka jalan ke hutan buat cari beberapa tanaman obat sebelum pergi. Ketua kelas nyamperin Haruka dan bilang kalau dia tahu soal obrolan Haruka sama para jok semalam. Terus dia minta maaf. Haruka langsung ngerti kalau ini pasti soal skill hijack. Dan dia bilang, gue tahu kok kalau lo yang punya skill itu. Ketua kelas ngaku kalau dia emang minta para nerd buat nyimpen rahasia ini. Tapi Haruka bilang, udah jelas banget, cuma para jok saja yang terlalu bego buat nyadar. Haruka terus bilang, nggak usah khawatir, kita semua percaya sama lo dengan skill itu. Makanya para nerd nggak nyolong skill itu dari lo, kayak yang mereka lakuin sama para berandalan. Mendengar ini ketua kelas jadi seneng banget dan matanya mulai berkaca-kaca. Haruka bilang, lo udah nangis mulu sejak kita sampai di dunia ini. Ketua kelas jawab, itu gara-gara lo. Haruka panik, itu fitnah dan langsung kabur. Tapi pas dia pergi, ketua kelas ngomong ke dirinya sendiri, itu karena lo bikin gue bahagia banget. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Dan Haruka tiba-tiba punya ide buat jualan jus buah segar di tengah jalan buat bikin semua orang semangat lagi. Salah satu cewek bilang kalau dia nggak punya uang, tapi tertarik buat bayar dengan cara lain. Namun, ketua kelas langsung marah dan ngehardik Haruka karena dianggap mesum. Haruka pun berhenti jualan jus yang bikin cewek-cewek lain nangis karena nggak dapet jus. Mereka terus jalan melewati hutan sampai Haruka ngeliat sungai. Dia bilang ke ketua kelas kalau tempat ini harusnya aman buat ngecamp malam ini. Terus dia bilang bakal maju duluan buat ngecek area sambil langsung lari pergi. Sambil lari, Haruka ningkatin kekuatan fisiknya dan pakai sihir bobot buat bikin tubuhnya lebih ringan. Dari atas, dia dapat pandangan yang bagus tentang hutan. Tapi terus dia sadar kalau dia nggak punya cara buat mendarat dengan aman. Akhirnya, dia jatuh ke tanah dengan pantatnya yang sisa satu HP. Setelah itu, Haruka balik ke camp dan langsung kena omel ketua kelas karena dianggap sembrono. Karena Haruka itu licik, dia coba ngeles dengan bilang kalau dia bawa buah-buahan segar buat bikin jus lagi. Besoknya, mereka lanjut perjalanan keluar dari hutan dan nemuin banyak hal baru di sepanjang jalan. Salah satunya, mereka nemuin seorang cewek dari kelompok mereka yang tersesat. Setelah itu, mereka sempat seru-seruan main di sungai, tapi juga dikejar-kejar oleh sekumpulan orc. Tapi untungnya, pada akhirnya mereka berhasil keluar dari hutan, dan semua orang jadi super excited. Haruka mencatat kalau pandangannya tertutup oleh bukit-bukit di sekitarnya, dan dia ngeh kalau ada skill baru di layar statusnya, yaitu Airwalk. Dia langsung pakai skill itu buat terbang ke atas biar bisa lihat lebih jelas keadaan sekitar. Dan dari atas dia ngelihat sekelompok NPC dari dunia ini diserang oleh kawanan monster. Haruka turun lagi dan kasih tahu semuanya ke ketua kelas. Sebagai pemimpin yang baik, ketua kelas langsung panik dan bilang kalau mereka harus nolongin NPC itu. Tapi Haruka memperingatkan kalau nggak ada jaminan kalau NPC itu orang baik.
Siapa yang tahu, bisa aja mereka malah nyakitin setelah diselamatin dari monster. Haruka menyarankan supaya mereka lanjut aja jalan ke depan. Tapi ketua kelas ngotot kalau dia bakal ngelawan balik kalau NPC itu coba nyakitin teman-temannya. Dia benar-benar pengen nyelamatin NPC itu, sampai-sampai ngeliatin Haruka dengan mata bergetar penuh harapan. Karena hal itu, Haruka akhirnya bilang kalau dia bakal pergi sendiri. Soalnya, mereka semua terlalu jauh dan gak mungkin yang lain bisa nyusul, walaupun mereka lari sekencang mungkin. Haruka kembali menggunakan physical enhancement dan weight magic, lalu dia juga pakai wind magic untuk melempar dirinya ke udara. Dengan airwalk skill, dia terus terbang menuju NPC-NPC itu. Tapi tiba-tiba dia ngeh kalau ketua kelas lagi bergelantungan di jubahnya. Haruka kaget dan nanya, "Lo ngapain di situ?" Ketua kelas jawab kalau dia kebawa angin sihir Haruka. Terus dia teriak, "Lihat depan deh, kita mau nabrak." Sayangnya, Haruka bilang kalau dia belum tahu gimana cara ngerem. Mereka berdua akhirnya jatuh dan nabrak monster yang lagi nyerang NPC, tanpa sengaja menyelamatkan mereka dalam proses itu. Setelah bangun, pemimpin NPC itu mengenalin dirinya sebagai Obdur dan temannya Gathek. Mereka berterima kasih ke Haruka karena udah nyelamatin mereka, lalu ngejelasin kalau para pedagang di rute ini sering diserang monster. Karena itu, mereka ambil quest dari guild petualang dengan harapan bisa dapat uang. Tapi kalau pertempuran itu berlanjut, mereka mungkin udah nggak selamat sekarang. Setelah itu, mereka mulai ngepak barang-barang mereka, sementara Haruka nunggu cewek-cewek lain buat nyusul. Sambil nunggu, Haruka masak jamur hutan buat ngemil. Haruka berbagi jamur hasil masakannya dengan para NPC, dan mereka berterima kasih sambil ngasih tahu kalau ternyata jamur itu cukup berharga. Jamur itu mengembalikan kekuatan mereka, dan Haruka mulai iri sama para pria tua di kelompok NPC karena bisa ikut petualangan bareng cewek-cewek cantik. Tepat saat itu, ketua kelas sadar dan menghentikan Haruka sebelum dia berubah jadi karakter jahat. Nggak lama kemudian, cewek-cewek lainnya akhirnya nyusul dan jadi super excited karena bisa ketemu elf di dunia nyata. Para NPC pun nunjukin jalan ke kota bernama Amui, dan cewek-cewek itu langsung lari ke sana dengan semangat kayak anak TK. Sementara itu, di tempat lain, para berandalan lagi sibuk nge-grind level di hutan. Mereka ngomongin kalau udah waktunya mereka balas dendam sama para cewek dan berbuat seenaknya. Tapi, nerd yang mereka culik ngusulin supaya mereka buka dulu skill puppetry dan mesmerize yang tersegil. Para berandalan itu setuju, dan mereka mutusin buat ngeburu kelompok nerd dulu. Di saat yang sama, para jocks lagi ngintip mereka dari balik pohon, dan mulai khawatir soal rencana para berandalan yang mulai bergerak. Para cewek-cewek itu lari-lari dengan penuh semangat di jalanan kota sambil takjub sama semua hal keren yang ada di sana. Tapi si ketua kelas ngingetin mereka kalau mereka nggak punya uang, dan masih banyak banget yang harus mereka kerjain. Dia terus lari buat ngumpulin semua cewek-cewek, dan Haruka senyum karena dia udah berhasil bantu mereka sampai di kota. Jadi sekarang mereka harusnya nggak butuh dia lagi. Dan itu artinya dia bisa balik ke kehidupan tenangnya di bulan. Tapi ketua kelas kesulitan buat bikin cewek-cewek itu tertib, jadi dia minta Haruka buat bantu sedikit. Tapi Haruka udah santai-santai di bawah pohon, karena merasa tugasnya udah selesai. Ketua kelas jadi kesel, dan meskipun dia ngerti Haruka lega karena akhirnya mereka sampai di kota, masih banyak yang harus mereka beresin. Dia pun tiup peluit buat menarik perhatian semua cewek, dan begitu mereka kumpul, dia jelasin rencana yang dia buat. Pertama, mereka bakal pergi ke guild petualang buat jual semua barang yang mereka kumpulin sepanjang jalan. Habis itu, mereka bakal daftar di guild dan sewa kamar di penginapan buat nginep semalam. Sambil ngelakuin itu, mereka juga bisa nanya-nanya kalau ada yang pernah lihat Marriage lewat sini baru-baru ini. Ini rencana yang bagus. Tapi cewek-cewek populer tersinggung, karena ketua kelas memperlakukan anak-anak nerd kayak misi sampingan yang gak penting. Ketua kelas pun langsung minta maaf. Tapi Haruka malah ngeledek cewek-cewek populer itu karena peduli banget sama anak-anak nerd. Beberapa saat kemudian, kelompok mereka menuju ke guild petualang. Dan ternyata tempatnya jauh lebih menyeramkan dari yang Haruka bayangkan. Semua orang di dalamnya udah ngeliatin mereka dengan tatapan sinis. Dan Haruka jadi nggak pengen masuk. Tapi Offer bilang kalau ketua guild pengen ketemu dia. Kedengarannya ini kabar buruk, jadi Haruka nyuruh ketua kelas buat ngurus pendaftaran semua cewek-cewek, sementara dia pergi lihat apa maunya ketua guild. Haruka naik ke lantai atas, dan orang-orang di sini bahkan lebih seram dari yang di bawah, bikin dia tambah waspada.
dia nemuin Getek nunggu di ujung ruangan. Dan dia bawa Haruka masuk ke kantor ketua guild, di mana dia akhirnya berhadapan sama pria yang kelihatan seram banget. Tapi ternyata Haruka cuma parno aja, karena ketua guild cuma mau ngucapin terima kasih karena Haruka udah nyelamatin Over dan timnya. Setelah urusan selesai, Haruka turun lagi ke bawah, dan dia lihat ada kucing. Mata Haruka fokus ke kucing itu, dan dia ngelihat ke arah meja counter. Jadi dia nebak kalau di sanalah tempat buat jual batu sihir. Dan dia langsung ke sana buat ketemu petugasnya. Petugas guild mengonfirmasi kalau Haruka bisa jual batu sihirnya di sana. Jadi Haruka langsung ngeguyur sekantong penuh batu sihir dari tasnya. Jumlahnya banyak banget, sampai-sampai petugasnya minta dia berhenti karena dia udah ngedrop 2 hari lemburan di mejanya. Jadi dia cuma nyuruh Haruka balik lagi besok supaya dia bisa ngurusin semua penilaian batu-batu itu dulu. Haruka nggak masalah nunggu, apalagi cewek-cewek juga udah selesai daftar jadi petualang. Jadi Haruka harus buru-buru daftar juga. Dengan bangga, dia masuk ke ruangan pendaftaran buat ngikutin proses penilaiannya sendiri. Tapi begitu penilaian selesai, pekerja guild kasih kabar buruk ke Haruka. Dia terlalu lemah buat jadi petualang. Guild punya syarat kalau orang harus minimal level 10 sebelum bisa daftar jadi petualang. Dan meskipun begitu, mereka harus punya party buat bisa diterima. Kalau Haruka pengen daftar sendirian, dia harus minimal level 20. Tapi masalahnya dia cuma level 9 sekarang. Dan skill lonernya bikin dia nggak bisa bikin party. Jadi dia bakal nganggur dalam waktu lama. Malamnya, ketua kelas memimpin semua orang ke penginapan yang udah disiapin sama guild buat mereka. Begitu mereka akhirnya sampai di tempat penginapan, Haruka langsung panik karena tempat itu kelihatan kayak love hotel. Tapi tenang, ternyata bukan kok. Jadi, mereka semua saling mengucapkan selamat malam dan menuju kamar masing-masing. Keesokan paginya, mereka semua bangun dan ketemuan di kedai buat sarapan. Ketua kelas dengan semangat ngasih tahu kalau kota ini kabarnya aman banget. Jadi mereka bebas jalan-jalan di kota dan ngelakuin apa aja yang mereka mau. Para cewek senang banget dan langsung mulai ngerencanain buat belanja nanti siang. Karena mereka kelihatan udah bisa jaga diri, Haruka pun berencana buat balik ke hutan setelah dia dapat bayaran dari batu sihir. Ngomong-ngomong soal itu, Haruka pergi ke guild setelah sarapan buat ngecek apakah penilaian batu sihirnya udah selesai. Tapi begitu sampai di sana, dia disambut dengan permintaan maaf yang tulus, karena mereka nggak punya cukup uang di tangan buat bayar semuanya sekaligus. Bahkan ketua guild sendiri keluar buat ngasih permintaan maaf secara langsung. Dan dia nanya apakah Haruka bersedia kalau guild bayarnya dicicil. Haruka setuju dengan rencana pembayaran cicilan, dan ketua guild berterima kasih karena Haruka bisa memahaminya. Tapi sementara itu, dia bilang Haruka bisa ambil jumlah yang udah dinilai dulu. Di dalam tas itu ada 8 juta era. Dan dari apa yang Haruka dan ketua kelas pelajari sejak mereka tiba di Omui, uang di sini hampir sama nilainya dengan uang di bumi. Jadi, Haruka baru aja jadi kaya raya. Pembayarannya setinggi itu karena dia bawa lebih banyak batu sihir F-rank daripada yang pernah dilihat guild sebelumnya. Ditambah dia juga ngalahin serigala hijau, jadi itu menambah jumlah bayarannya. Karena baru aja dapat rezeki nomplok, Haruka mutusin buat belanja dikit sebelum balik ke hutan. Dan Getek bilang dia tahu tempat yang mungkin menarik buat Haruka. Awalnya Haruka kira Getek bakal ngajak dia ke tempat dewasa. Tapi sayangnya atau untungnya, Getek malah bawa dia ke toko senjata kuno. Tempat ini ternyata ngumpulin peralatan spesial dari dungeon. Dan karena Haruka punya kondisi spesial, Getek ngerasa ini tempat yang tepat buat dia dapetin perlengkapan. Meskipun kelihatannya agak mencurigakan, Getek meyakinkan Haruka kalau barang-barang di sini berkualitas tinggi. Haruka percaya aja sama kata-kata Getek, tapi dia tetap pengen nyobain beberapa barang sebelum beli. Meski barang-barangnya kelihatan aneh, efeknya luar biasa banget. Jadi Haruka habisin sepanjang hari buat lihat-lihat, dan dia beli sebanyak yang dia mampu. Lalu, dia ngelihat kalung yang menarik perhatiannya. Deskripsi dari skill appraisalnya cuma bilang kalau kalung itu cocok untuk Seven. Kalau diingat-ingat, Haruka dapat pesan yang sama waktu dia coba nilai set pakaian penduduk desanya. Jadi, dia nanya ke pemilik toko apa maksud dari cocok untuk Seven itu. Pemilik toko jelasin kalau dalam kasus kalung ini, itu berarti kalungnya bisa menggabungkan efek hingga 7 item. Dan penggunanya bisa memakai semua efek itu sekaligus. Buat Haruka, ini kedengarannya sangat berguna.
Kalau efek ini juga berlaku buat set pakaian penduduk desanya, artinya dia bisa nambah lebih banyak efek ke perlengkapannya. Haruka udah siap buat mulai memilah item-item terbaik yang bisa dia gabungin. Tapi tiba-tiba, ketua kelas muncul dan mulai teriak-teriak karena Haruka udah keluar sampai larut malam. Haruka sadar kalau dia udah lama di sini, tapi masih banyak barang yang pengen dia coba. Tapi pas dia pegang salah satu barang, tiba-tiba benda itu bereaksi. Dan sebelum dia sadar, semua barang di depannya tergabung jadi satu. Pemilik toko wajar aja marah besar karena Haruka belum bayar apa-apa. Sementara semua barang itu harganya lebih dari 10 juta buat didapetin. Haruka langsung panik karena dia nggak punya uang sebanyak itu. Jadi Gatek mencoba ngebujuk pemilik toko buat nerima 8 juta dari Haruka aja. Keesokan harinya, Haruka cemberut karena dia baru aja ngabisin semua uangnya dan sekarang benar-benar bangkrut. Dia pengen keluar kota buat ngumpulin lebih banyak batu sihir. Tapi masalahnya, orang nggak boleh keluar kota buat berburu monster kecuali mereka terdaftar sebagai petualang. Dia udah coba kabur bareng beberapa cewek, tapi ketua kelas menangkap basah dia dan mulai marah-marah lagi. Akhirnya Haruka punya rencana sempurna buat kabur tanpa ketahuan ketua kelas. Jubah penduduk desa miliknya udah tergabung sama jubah tembus pandang. Jadi dengan ini, dia harusnya bisa keluar dari kota tanpa ada yang lihat. Dengan diam-diam, dia berjalan melewati ketua kelas dan cewek-cewek lainnya. Haruka merasa sedikit bersalah karena pergi tanpa bilang apa-apa. Tapi dia tahu, kalau ketua kelas tahu rencananya, pasti dia bakal langsung mencoba menghentikan Haruka. Haruka akhirnya berhasil kabur dari penginapan. Tapi begitu di luar, dia bikin keputusan bodoh dengan melepas jubah tembus pandangnya. Saat dia mencoba lompat tembok, dia malah ketahuan sama beberapa cewek yang lagi di luar. Mereka tanya dia mau kemana. Dan Haruka panik sampai nggak sengaja nabrak aset keluarganya ke tembok. Dia jatuh ke tanah sambil teriak marah. Cewek-cewek itu karena bikin dia kaget. Tapi mereka cuma penasaran kenapa dia loncatin tembok. Haruka sadar kalau cewek-cewek itu bagian dari kelompok atletik. Tapi salah satu dari mereka nggak ada. Dia langsung pakai skill persepsinya buat cari cewek yang hilang itu. Dan kaget banget waktu tahu kalau dia mau buka baju di tengah jalan. Haruka dan cewek-cewek atletik langsung lari buat menghentikan dia. Dan untungnya mereka berhasil sebelum dia buka baju sepenuhnya. Tapi rencana kabur Haruka udah hancur berantakan. Keesokan harinya, semua cewek berangkat buat nyelesain quest dari guild. Dan Haruka nanya apakah dia bisa ikut. Ketua kelas langsung nolak karena dia udah nggak percaya sama Haruka setelah percobaan kabur dia kemarin. Ketua kelas meyakinkan Haruka kalau mereka bakal balik dalam waktu singkat. Dan Haruka bilang dia akan nunggu. Tapi begitu ketua kelas dan yang lainnya pergi, Haruka malah senyum-senyum sendiri karena dia sebenarnya nggak ada niat buat nunggu mereka. Dia udah belajar dari kesalahan kemarin. Jadi dia tetap pakai jubah tembus pandangnya. Dan nunggu sampai dia udah keluar dari gerbang kota baru dia lepas jubahnya. Sekarang dia resmi berhasil keluar dari kota. Dan gak ada yang bisa menghentikannya buat balik ke rumahnya di hutan. Sambil berlari, Haruka melihat ada bangunan-bangunan yang hancur di kejauhan. Biasanya ini bisa jadi side quest panjang, tapi Haruka cuma pengen cepat balik ke rumahnya. Jadi dia cuekin aja. Dia juga melihat segerombolan goblin, yang sebenarnya bisa jadi sumber pengalaman yang bagus kalau dia sempat bunuh mereka. Tapi lagi-lagi, dia cuma pengen balik ke hutan. Lalu kali ini, pas dia lagi lari, dia ngelihat ada kereta yang diserang bandit. Ini lumayan susah buat diabaikan, apalagi orang-orang di dalamnya teriak minta tolong. Tapi pada akhirnya, Haruka mutusin buat tetap cuek dan lanjut jalan. Namun saat dia mau pergi, para bandit malah nyerang dia. Haruka pun coba jelasin ke mereka kalau dia nggak mau terlibat dalam urusan ini. Tapi para bandit gak mau ninggalin Haruka begitu aja. Jadi dia terpaksa bertindak dan langsung menggoreng mereka dengan satu mantra api. Tongkat yang dipegang Haruka itu hasil kombinasi barang yang dia dapat sebelumnya. Dan ternyata lumayan kuat. Pas para bandit bangkit lagi, Haruka coba lagi buat ngomong baik-baik. Dia bilang kalau mereka sebaiknya pergi aja kalau nggak mau kena masalah. Para bandit ngaku kalau sihir Haruka memang kuat. Tapi karena mereka kira sihir adalah satu-satunya kemampuan Haruka, mereka semua mutusin buat nyerang dia dari jarak dekat. Sayangnya, buat mereka, Haruka dengan mudah menjatuhkan mereka satu persatu dengan satu pukulan saja. Para bandit nggak percaya mereka kalah sama satu anak. Jadi mereka nanya apa pekerjaan Haruka. Karena dia masih pengangguran, pertanyaan itu bikin Haruka merasa tersinggung.
Para bandit pun mutusin buat ngecek status Haruka, biar tahu mereka lagi ngelawan siapa. Dan begitu lihat Haruka cuma level 9, mereka ngerasa yakin bisa menang kalau mereka pakai skill senjata mereka, walaupun mereka udah kalah sejauh ini. Skill senjata cuma bisa dipakai mulai dari level 20. Jadi Haruka nggak perlu khawatir soal itu. Tapi dari yang dia tahu, skill senjata memang sangat kuat, jadi dia sedikit khawatir juga. Para bandit mulai menggunakan skill senjata mereka, tapi meskipun terlihat berbahaya, mereka terus teriak ngasih tahu nama serangan mereka sebelum menggunakannya. Jadi Haruka punya waktu buat bersiap. Jadi Haruka dengan mudah bisa menghindar dari serangan mereka sampai semua bandit pingsan karena kelelahan. Tiba-tiba, dia melihat ada seorang cewek yang mendekatinya dari belakang. Dan ini adalah hal terakhir yang dia mau, karena sepertinya ini bakal jadi side quest yang gak bisa dihindari. Cewek itu namanya Mariel. Dia berasal dari keluarga bangsawan, jadi dia mau ngucapin terima kasih sama Haruka karena udah nolong dia. Tapi setelah dipikir-pikir, Haruka sebenarnya sempat coba mengabaikannya. Jadi dia agak ragu mau ngucapin terima kasih atau enggak. Tapi terlepas dari niat awalnya, Mariel tetap sangat menghargai Haruka yang udah berhenti buat nolong. Dia juga punya permintaan buat Haruka. Ayahnya adalah tuan dari sebuah kota tertentu, dan dia berharap Haruka mau menemaninya kembali ke kota karena dia khawatir akan keselamatannya. Haruka awalnya nggak mau, tapi pas Mariel nyebut tentang imbalan buat bantuannya, dia akhirnya mutusin buat ikut Mariel. Di sepanjang perjalanan, Mariel nanya ke Haruka dari mana dia datang pas mereka ketemu. Jadi Haruka mulai curhat tentang kota jelek yang baru saja dia tinggalkan. Dia bilang kalau guildnya nggak punya cukup uang buat bayar dia, makanya mereka nolak mendaftarkan dia sebagai petualang. Dan kota itu bahkan gak ngasih dia izin buat keluar tanpa surat izin. Pas dengar itu, Mariel mulai nyadar kota mana yang dimaksud Haruka. Dan dia mulai nangis, karena dia gak nyangka kalau Haruka begitu rendah memandang kota yang dipimpin ayahnya. Setelah melihat reaksinya, Haruka baru nyadar kalau dia adalah putri dari Tuan Omui. Dan itu berarti kereta ini menuju ke sana. Dia jadi sangat menyesal udah setuju buat nantarin Mariel. Sementara itu, di dalam hutan, badut berotot dan para preman lagi siap-siap buat bertempur. Karena badut berotot nggak mau ngizinin para preman ngelakuin hal buruk ke cewek-cewek. Dan pemimpin preman nggak ada masalah buat membunuh badut berotot kalau dia terpaksa. Tapi, pas dia angkat pedangnya, dia tiba-tiba ditusuk dari belakang. Kedua badut kekar dan anak-anak nakal itu kaget lihat apa yang terjadi. Tapi waktu teman-teman mereka coba balas dendam, yang maju duluan malah kena tusuk juga. Dua orang terakhir akhirnya putuskan buat serang bareng, biar peluang menang lebih besar. Tapi si penyerang misterius itu malah bisa kalahin mereka dengan mudah. Lihat kejadian itu, si badut kekar sadar kalau dia nggak bakal menang. Jadi dia coba kabur. Tapi si penyerang terlalu cepat buat kejar mereka. Tiba-tiba, dia muncul di depan mereka dan mulai jalan mendekati mereka dengan tatapan seram. Di sisi lain, Haruka baru saja ditarik balik ke kota sama Mariel, padahal dia nggak mau datang. Tapi karena Mariel nangis, akhirnya dia ikut juga demi bikin dia senang. Pas sampai di rumah tuan, Mariel ninggalin Haruka sebentar. Jadi Haruka iseng-iseng lihat-lihat sekitarnya. Rumahnya kelihatan bagus banget, tapi buat Haruka itu nggak penting. Jadi dia langsung mau cabut lewat pintu depan. Tapi, sebelum sempat keluar, Mariel keburu balik dan dia langsung marah lihat Haruka mau pergi. Padahal Mariel udah minta dengan jelas biar Haruka tunggu dia ganti baju. Mariel bilang biar dia tunggu sedikit lagi, soalnya dia masih ada sesuatu yang mau dilakukan buat balas budi. Haruka sebenarnya nggak mau nunggu, tapi karena Mariel terus maksa, dia nggak punya pilihan selain nurut. Awalnya sih dia agak malas untuk tetap di sana, tapi begitu Mariel tunjukin hidangan besar yang udah dia siapin khusus buat Haruka, sikapnya langsung berubah total. Mariel sebenarnya melakukan ini sebagai tanda terima kasih ke Haruka. Tapi dia mulai kesal juga karena Haruka malah sibuk makan dan gak peduli sama dia. Sambil Haruka asik ngunyah makanan, Mariel minta salah satu pelayannya bawa sisa hadiah buat Haruka. Pelayannya muncul bawa kantong uang. Dan walaupun Haruka sadar ada hadiah uang, dia kelihatan gak terlalu heboh. Sebagai bonus, Mariel juga ngeh kalau Haruka belum punya identitas di kota. Jadi dia inisiatif bikinin kartu ID khusus buat Haruka, yang bakal kasih izin dia keluar masuk kota kapanpun dia mau. Itu sebenarnya hadiah keren banget, tapi Haruka udah nggak terlalu peduli sejak dapat uangnya. Dan malah lebih fokus sama dessert yang baru aja dihidangkan.
Besoknya, ketua kelas dan anak-anak cewek lainnya mulai nanya-nanya ke Haruka soal apa yang terjadi tadi malam. Haruka cerita ke mereka kalau dia cuma dipanggil ke mansion tuan setempat. Dan walaupun ketua kelas percaya dia nggak bohong, dia masih heran kenapa tuan kota sampai mau ketemu Haruka. Haruka memilih cerita seadanya, biar mereka nggak tahu kalau dia ketemu Mariel waktu nyoba kabur kemarin. Akhirnya, anak-anak cewek itu nggak tanya-tanya lagi dan memutuskan pergi buat menjalankan misi. Tapi sebelum berangkat, ketua kelas ingetin Haruka kalau dia nggak boleh keluar kota. Dan anehnya Haruka kali ini terlihat nurut. Tapi, itu karena dia udah tahu kalau nggak ada yang bisa cegah dia buat pergi begitu anak-anak itu keluar kota. Dengan kartu ID khususnya, dia akhirnya bisa bebas keluar kota tanpa ribet. Tapi sebelum cabut, ada beberapa hal yang dia mau lakuin dulu. Dia pakai uangnya buat beli peralatan baru, makan makanan enak sebanyak mungkin, dan mulai nulis catatan buat ketua kelas, biar nanti dia nggak marah pas tahu Haruka pergi. Di catatan itu, dia bilang kalau dia pergi ke hutan buat cek keadaan teman-teman gamenya. Walaupun dia tulis itu sebagai alasan, sebenarnya dia juga beneran khawatir sama mereka. Setelah siap, dia keluar kota dan tunjukin ID-nya, dan akhirnya dia diizinkan pergi. Kali ini, Haruka nggak mau lagi terganggu sama misi-misi sampingan yang nggak penting. Nggak lama, dia kembali ke hutan, dan senang banget lihat semuanya masih sama seperti saat dia pergi. Dia udah nggak sabar buat balik ke rumahnya. Tapi saat lagi nggak waspada, seekor orcs mendadak muncul dari belakang dan coba menghantam kepalanya. Untungnya, stats Haruka udah jauh lebih tinggi, jadi pukulan itu sama sekali nggak ngaruh. Dan dia langsung ngalahin orc itu dengan sekali tebasan tongkatnya. Dia merasa aneh karena orc biasanya nggak muncul di sekitar sini dan cuma ada di bagian hutan yang lebih dalam. Nggak cuma itu, Haruka juga nemu jejak darah manusia di dekat situ. Dia tahu darah itu pasti bukan dari para nerd, karena mereka terlalu kuat buat dikalahkan sama apapun di hutan. Jadi dia menduga itu darah salah satu teman si badut kekar. Haruka mulai ikutin jejak darah itu, sampai akhirnya dia nemuin para badut kekar, terkapar penuh luka dan lebam di bawah pohon. Awalnya dia pikir mereka udah mati, tapi pas diperiksa lebih dekat, dia sadar mereka masih bernapas. Haruka langsung tuangin semua potion penyembuhan yang dia punya buat nyelamatin mereka sampai mereka semua kembali stabil. Setelah itu, dia coba cari cara buat bawa mereka keluar dari hutan, tapi ternyata susah banget. Lama-kelamaan, mereka mulai sadar dan bangun, lalu mulai ceritain semuanya ke Haruka. Awalnya, Haruka pikir badut kekar ini diserang sama anak-anak nakal, tapi Haruka kaget banget pas dengar kabar kalau semua berandala itu ternyata udah mati. Dia langsung nanya apakah para nerd juga jadi target, tapi para badut kekar nggak tahu pasti. Kayaknya nggak, karena para nerd itu udah pergi dari hutan sejak lama. Dari tatapannya, para badut kekar tahu kalau Haruka berencana buat ngejar pelaku pembunuhan ini, jadi mereka kasih peringatan kalau Tanaka sekarang udah jadi kuat banget. Bahkan mereka kalah dalam hitungan detik waktu lawan dia. Dan dia berhasil nyuri semua senjata overpowered mereka. Jadi sekarang dia jauh lebih kuat. Mereka menduga kalau Tanaka udah rencanain semua ini dari awal, sejak kelas mereka pertama kali dipindahin ke dunia ini. Para badut kekar juga nggak yakin mereka bisa ngalahin Tanaka. Tapi mereka tahu siapa target Tanaka berikutnya. Dari semua murid yang masih hidup, target paling mungkin adalah ketua kelas, karena dia punya skill perampas. Haruka juga mikir, mungkin aja Tanaka bakal kejar ketua kelas buat skill itu. Tapi yang tahu soal skill perampas itu cuma ketua kelas, para nerd, dan Haruka sendiri. Jadi, dia mulai bertanya-tanya gimana info soal skill itu bisa bocor. Para badut kekar bilang mereka baru bisa menebak setelah melihat Tanaka terus-terusan nanya keberadaan ketua kelas. Dan waktu mereka nggak bisa kasih info yang Tanaka inginkan, dia langsung hajar mereka sampai nyaris mati. Mereka nggak mau cari ketua kelas karena itu bakal bahaya buat dia. Jadi mereka pilih datang ke area sekitar rumah Haruka dengan harapan dia bakal nemuin mereka sebelum terlambat. Dengan kekuatan Haruka, mereka yakin bisa menang kalau bertarung bareng. Tapi Haruka sendiri nggak yakin apakah dia mau terlibat dalam pertarungan kayak gini dari awal. Dia sebenarnya pengen banget menghindari misi-misi sampingan. Tapi kalau ketua kelas jadi target, mau nggak mau dia harus menghentikannya. Walau begitu, dia bilang ke anak-anak gym kalau ini adalah pertarungan yang mau dia jalani sendirian. Anak-anak gym coba ngebujuk dia buat nggak bertarung sendirian karena itu super berisiko. Tapi pas mereka lihat sorot mata Haruka, mereka sadar kalau dia serius. Jadi mereka setuju buat membiarkan Haruka jalan sendiri. Haruka pun kasih saran supaya mereka balik ke kota dan ketemu anak-anak cewek lainnya.
Dan kalau mereka sampai sana, sebaiknya mereka minta maaf ke ketua kelas karena udah meninggalkan kelompok mereka sebelumnya. Waktu anak-anak gym pergi, Haruka berpikir dalam hati kalau mungkin sebenarnya bakal lebih menguntungkan kalau mereka ikut bertarung bersamanya. Haruka nggak mau ambil risiko dengan ngajak mereka semua bertarung bareng. Karena kalau Tanaka berhasil mengalahkan mereka, nggak bakal ada yang bisa kasih peringatan ke anak-anak cewek lainnya. Jadi pilihan paling aman adalah dia yang hadapi ini sendirian dan memastikan dirinya siap untuk pertarungan saat akhirnya bertemu Tanaka. Sementara itu di desa, ketua kelas mulai khawatir banget setelah tahu kalau Haruka udah pergi dari kota. Anak-anak cewek lain coba menenangkannya, bilang kalau nggak ada yang perlu dikhawatirin karena Haruka pasti bakal balik. Di tengah hutan, Haruka terus mikirin rencana buat ngadepin Tanaka. Anak-anak gym udah kasih info kalau Tanaka punya skill senjata yang sangat kuat. Bahkan skill senjata bandit kelas dari aja bisa bikin merinding. Tapi ada satu hal yang Haruka pelajari setelah menghadapi mereka. Itu nggak bisa dihentikan. Jadi, kalau Tanaka mencoba pakai skill senjata, Haruka harus bisa manfaatin kelemahan itu. Untuk bisa melakukannya, Haruka ngerasa dia perlu skill baru. Tapi itu berarti dia harus naik level dulu. Pas lagi mikirin itu, dia tiba-tiba lihat sekumpulan goblin yang tertarik sama bau darah anak-anak gym. Goblin-goblin ini levelnya cukup tinggi. Jadi Haruka memutuskan untuk membasmi mereka semua buat nambahin pengalaman. Dia ajak mereka sampai ke puncak gunung dan habisin semuanya untuk ngejar level. Tapi sayangnya, setelah semua usaha itu, dia tetap nggak berhasil naik level. Haruka berharap dia bisa lawan sesuatu yang lebih kuat biar bisa dapat lebih banyak poin pengalaman. Dan tepat di saat itu, muncul si Goblin King. Tanpa ragu, dia langsung siap buat ngalahin monster ini. Goblin King punya serangan yang kuat dan cepat banget. Sampai-sampai Haruka harus lompat menghindar di detik terakhir. Satu pukulan aja bisa fatal, dan Haruka nggak punya waktu buat balas serangan tanpa kena hajar balik. Jadi dia terpaksa cari strategi baru. Haruka akhirnya pakai skill warp-nya buat menggabungkan beberapa skill lain jadi skill baru. Dengan skill kombinasi ini, dia berhasil melesat melewati Goblin King dan menumbangkannya dalam sekejap. Haruka senang banget idenya buat gabung skill-skillnya berhasil dengan baik. Tapi belum lama dia merayakan kemenangannya, tiba-tiba dia merasakan kehadiran yang menakutkan di belakangnya. Terpaksa dia mundur dan bersiap buat pertarungan baru. Monster yang muncul ini lebih gila lagi yaitu Goblin Emperor, level 50, sementara Haruka masih level 9. Jadi, dia tahu nggak mungkin dia bisa menang kalau lawan secara langsung. Satu-satunya harapannya adalah mencoba skill kombinasi lagi. Dia langsung aktifkan skill itu dan melesat menyerang Goblin Emperor. Begitu Haruka berada dalam jangkauan, dia menyerang Goblin Emperor. Tapi skill spesialnya nggak berefek sama sekali. Goblin Emperor itu bangkit lagi seolah-olah nggak terjadi apa-apa dan langsung menyerang Haruka dengan kecepatan luar biasa. Serangannya jelas pakai skill senjata karena terlalu kuat. Jadi Haruka mulai cari celah di antara serangan itu buat balas menyerang. Saat akhirnya dia nemuin celah, dia berhasil meninju Goblin Emperor tepat di dadanya. Membuat monster itu terpental ke belakang. Tapi meskipun dia udah ngasih damage yang lumayan, Goblin Emperor malah mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Haruka sadar kalau serangan biasa nggak bakal cukup di pertarungan ini. Jadi dia mikir buat nyiptain lagi skill kombinasi yang baru. Tapi belum sempat dia bereaksi, Goblin Emperor udah lebih dulu pakai salah satu skill senjatanya dan melancarkan tebasan-tebasan kuat ke arah Haruka. Haruka hampir nggak bisa nahan serangan itu. Dan dengan cedera yang terus bertambah, peluang menangnya makin kecil. Meski begitu, dia nggak mau menyerah. Dia harus lanjut kalau mau jadi cukup kuat untuk melindungi teman-temannya. Haruka bangkit lagi dan menyerang Goblin Emperor dalam upaya terakhir buat ngalahin monster ini. Sampai akhirnya pagi tiba, Haruka berdiri terengah-engah dalam keadaan syok, tapi dia adalah yang terakhir bertahan. Karena usahanya, dia berhasil naik 2 level. Setelah naik level jadi 11, Haruka kembali ke rumahnya buat ngecek statusnya. Sesuai yang dia duga, level barunya ngasih dia beberapa skill baru. Tapi dia masih ragu apakah itu cukup buat ngalahin Tanaka di pertarungan. Meskipun begitu, dengan skill yang dia buat, dia bisa menyerang dalam sekejap untuk memanfaatkan skill senjata. Jadi dia cuma bisa berharap semuanya berjalan sesuai rencananya. Malam itu, di luar rumah Haruka, Tanaka muncul dan Haruka udah menunggunya. Haruka ingat dulu Tanaka dibully sama badut kekar waktu mereka baru sampai di sini. Tapi ternyata Tanaka cuma berpura-pura agar bisa membalas dendam di akhir.
Saat Tanaka dan Haruka bersiap untuk berhadapan, para gadis baru aja kembali ke Omui setelah seharian berpetualang. Saat mereka jalan kembali, mereka lihat ada beberapa cowok duduk di luar tembok. Begitu mereka mendekat, mereka sadar itu adalah badut kekar, dan mereka senang melihat mereka. Tapi juga sangat khawatir karena kondisi badut kekar cukup parah. Ketua kelas ingat bahwa Haruka bilang mau ngecek badut kekar di catatannya. Jadi dia tanya ke mereka apakah mereka tahu di mana Haruka. Mereka bilang kalau Haruka sekarang lagi berjuang di hutan buat melindungi mereka semua. Di dalam hutan, Tanaka kecewa karena tahu Haruka adalah satu-satunya yang ada di sini. Dia berharap bisa bertemu dengan ketua kelas. Dia bahkan sudah repot-repot bikin masalah dengan para berandalan supaya kelas terpecah. Haruka menyadari bahwa Tanaka ada di balik semua ini, dan niatnya adalah untuk membunuh sebanyak mungkin orang demi mendapatkan apa yang dia mau. Tapi Tanaka nggak menganggap Haruka sebagai ancaman. Jadi dia memutuskan untuk mengabaikan Haruka dan mencari ketua kelas, supaya bisa mencuri skill perampasnya. Meskipun dia tidak begitu suka dengan teman sekelasnya, Haruka tetap ingin melindungi mereka. Jadi dia mengangkat tongkatnya ke leher Tanaka dan bilang, "Kau tidak akan lewat." Tanaka merasa kesal karena orang biasa seperti Haruka menghalangi jalannya, tapi dia juga sangat siap untuk membunuh Haruka jika itu berarti rencananya tidak terganggu. Tanaka menciptakan gelombang kejut dan langsung meluncur ke arah Haruka. Haruka refleks langsung angkat tangan buat pertahanan diri. Sebelum keluar dari ruangan putih itu, Tanaka udah ngecek skill board, dan di sana cuma tersisa skill-skill yang nggak berguna. Jadi walaupun dia nggak tahu pasti skill apa aja yang Haruka punya, Tanaka yakin banget dia lebih unggul dari Haruka. Tanaka lalu pakai magic buat manggil dan ngelempar beberapa batu ke arah Haruka. Haruka berusaha buat pertahanin diri lagi, tapi Tanaka langsung pakai skill metal buat ngebekuin gerakan Haruka, bikin dia nggak bisa bergerak selama beberapa detik. Haruka hampir aja kena hajar sama batu-batu itu. Untungnya dia berhasil melak. Meskipun dia masih bisa gerak, tapi jadi jauh lebih lambat gara-gara efek skill Tanaka ini. Tanaka pun memanfaatkan momen itu buat munculin duri-duri kristal di bawah Haruka. Haruka masih bisa ngelak sana-sini, tapi dia nggak akan kuat terus-terusan gini. Tanaka ngasih pujian buat Haruka yang udah bisa bertahan sejauh ini. Tapi sebelum dia benar-benar menghabisi Haruka, Tanaka mau tanya satu hal. Dia penasaran, kapan Haruka pertama kali mulai curiga kalau dia ada maksud nggak baik. Haruka jawab, kalau dari awal dia udah curiga, soalnya pasti ada alasan kenapa Tanaka dulu sering banget nongkrong sama anak-anak nakal. Tanaka kagum banget sama insting Haruka yang ternyata tepat sasaran. Tapi sekarang giliran Haruka yang punya pertanyaan. Dia pengen tahu, kapan tepatnya Tanaka mulai nyusun rencana jahatnya itu. Tanaka dengan bangganya bilang kalau dia udah rencanain ini dari awal banget. Memang sempet bikin frustasi waktu tahu kalau skill hijack malah jatuh ke tangan kelas rep, bukan dia. Tapi begitu dia dapat skill metal yang bisa ganggu gerakan orang lain sampai batas tertentu. Dia tahu kalau dia masih bisa menang selama mainnya cerdik. Saat itu juga, Tanaka pakai akar sihir buat ngeikat Haruka ke tanah. Dan sementara Haruka nggak bisa bergerak, Tanaka meluncurkan bola api raksasa buat membakar Haruka sampai jadi abu. Tanaka yakin banget kalau serangan ini bakal cukup buat ngalahin Haruka, tapi tiba-tiba Haruka muncul lagi tanpa luka sedikit pun setelah ngeredam semua sihirnya. Haruka sendiri nggak yakin 100% ini bakal berhasil. Tapi ternyata dia bersyukur juga udah gabungin tanaman penyerap sihir ke tongkatnya. Saat Tanaka masih terdiam kaget, Haruka nggak mau buang waktu dan langsung maju menyerang. Tapi sebelum Haruka sempat mendaratkan pukulan yang menentukan, Tanaka memanggil pedang buat menangkis serangannya. Memang Tanaka sempat terkejut waktu Haruka berhasil memblokir sihir apinya. Tapi sihir bukan satu-satunya cara dia menyerang. Dia punya begitu banyak senjata di tangannya sampai bingung mau pilih yang mana buat ngalahin Haruka. Akhirnya, demi seru-seruan, dia memutuskan buat pakai semuanya sekaligus dan mulai menembak Haruka dari segala arah sambil maju menyerang. Haruka mencoba sebisa mungkin bertahan, tapi dengan pola serangan yang terus berubah-ubah, dia jadi susah ngikutin gerakan Tanaka. Sampai akhirnya, Haruka lengah dan terkena serangan yang bikin dia jatuh terpental ke semak-semak. Begitu dia berhasil berdiri lagi, Tanaka sudah melancarkan tebasan kuat yang membuat Haruka terlempar jauh di lantai hutan. Haruka masih selamat dari tebasan itu, tapi dia terengah-engah dan kesulitan buat bangkit lagi. Tanaka cepat-cepat menyusul dan berdiri di atas tubuh Haruka dengan senyum angkuh.
Haruka, walaupun gak mau ngaku, ngerasa kalau dirinya udah kayak matang di oven. Tanaka punya terlalu banyak pola serangan yang susah diprediksi, dan lagi dia pakai banyak skill yang berbeda-beda. Haruka pun berasumsi bahwa Tanaka pasti udah pakai skill copycat buat nyontek semua skill teman-teman mereka. Tanaka agak kaget, Haruka bisa nebak secepat itu, dan saat dia ngakuinya, Haruka langsung sadar bahwa target berikutnya pasti si ketua kelas, karena Tanaka mau copy skill hijacknya buat mencuri semua skill aslinya. Begitu dia ngumpulin semua skill keren, dia bakal jadi orang paling overpowered di dunia ini. Tanaka lalu mulai menyerang Haruka lagi. Kali ini pakai sabit yang gede, dan pukulannya bikin Haruka terpental ke belakang. Haruka nggak akan bisa tahan lebih lama lagi kalau terus-terusan kena serangan kayak gini. Jadi dia coba nyerang balik berharap bisa ngejebak Tanaka. Tapi saat dia menghantam, ternyata itu cuma trik ilusi dari Tanaka buat ngecoh dia. Melihat semua serangannya nggak mempan, Haruka kelihatan seolah menyerah dan berdiri diam saat Tanaka maju lagi dengan pedang. Tapi pas Tanaka hampir nyerang, Haruka tiba-tiba berkata, bercanda, dan menghindar sambil bisikin di telinga Tanaka kalau dia udah tahu rahasianya. Tanaka sekarang nggak bisa semudah itu kena Haruka lagi. Haruka mulai jelasin kalau dia sengaja biarin Tanaka ngeluarin semua jurus yang dia punya buat nyari kelemahannya. Dan selama Tanaka sibuk nyerang, Haruka ngeliat kalau Tanaka nggak pernah pakai skill yang sama lebih dari 2 kali. Dari situ, Haruka langsung nyimpulin kalau pasti ada batasan jumlah skill yang bisa dipakai Tanaka sebelum kehabisan. Jadi, kalau Haruka terus ngelak cukup lama, lama-lama Tanaka bakal kehabisan skill. Tanaka agak panik. Haruka bisa nebak kelemahannya, tapi dia masih ngerasa yakin bisa ngalahin Haruka sebelum skillnya habis. Tapi, begitu dia coba nyerang, Haruka dengan mudah loncat ke atasnya dan langsung counter-attack. Haruka udah mulai terbiasa dengan kecepatan Tanaka. Jadi nggak peduli berapa banyak skill yang Tanaka coba pakai, Haruka udah nggak akan gampang dikagetin lagi. Haruka pun langsung nge-charge ke Tanaka, siap buat melancarin pukulan akhir selagi Tanaka masih bingung. Tapi tiba-tiba Tanaka nembakin sinar laser ke arahnya, bikin Haruka terpaksa mundur buat ngindarin serangan mendadak itu. Meskipun Haruka udah tahu kelemahan rahasia Tanaka, dia masih tetap overpowered banget, jadi sama sekali nggak boleh diremehkan. Tanaka mulai kelihatan kelelahan, tapi dia tetap berdiri lagi dan teriak kalau dia nggak akan pernah ngalah sama orang kayak Haruka. Dia mungkin lagi ada di posisi yang sulit sekarang, tapi dia masih punya satu trik lagi di tangan. Tanaka mulai bergerak cepat dan gak terduga di sekitar hutan, bikin Haruka kewalahan ngikutin gerakannya. Gerakannya susah banget ditebak, sampai Haruka mulai ketinggalan. Begitu Haruka akhirnya bisa nyadar apa yang Tanaka coba lakukan. Ternyata udah terlambat. Tanaka udah ngeluarin death skill ke arah Haruka, dan begitu efeknya kena, Haruka langsung jatuh ke tanah. Tanaka pun ketawa puas di atas tubuh Haruka, karena akhirnya dia menang juga. Tanaka mengakui, Haruka udah bikin dia ngabisin hampir semua skill simpanannya, tapi dia nggak peduli. Karena setelah dia habisi teman-teman sekelasnya dan dapat skill hijack, dia bisa punya skill permanen sebanyak yang dia mau. Setelah itu dia tendang kepala Haruka dan mulai jalan pergi. Tapi waktu dia lagi melangkah pergi, Haruka tiba-tiba ngomong dan bilang kalau nginjek kepala orang itu nggak sopan. Tanpa banyak omong, Haruka langsung balas nginjek kepala Tanaka tanpa rasa bersalah. Tanaka nggak percaya Haruka masih hidup, karena death skill punya tingkat keberhasilan 1% buat orang yang levelnya di atas 11. Tapi ternyata Haruka punya skill yang bikin dia kebal terhadap efek status negatif. Dan waktu pertama kali dia masuk sini, dia dapat 2 kali angka M pas ngeluarin stat keberuntungannya. Jadi luck statnya udah maksimal banget. Mungkin itu yang bikin efek death skill nggak mempan ke dia. Haruka cuma pura-pura jatuh ke tanah buat efek dramatis, karena dia pikir itu bakal lucu. Tapi Tanaka jelas nggak ngerasa ini lucu sama sekali, dan malah nanya gimana caranya Haruka bisa gerak sejak awal. Padahal dia udah pakai skill metal buat nge-restrict gerakan Haruka dari awal pertarungan. Haruka ngaku kalau skill metal itu emang bikin ribet, dan kenyataannya, Haruka memang nggak bisa gerakin tubuhnya sama sekali sejak Tanaka pakai skill itu ke dia. Tapi untungnya, Haruka punya skill boneka, jadi dia pakai itu buat ngontrol tubuhnya dari luar selama ini. Semua skill yang Haruka punya mungkin kelihatan nggak guna dari luar, tapi kalau udah ada di tangan dia, skill-skill itu jadi kekuatan yang gila banget.
Tanaka masih nggak terima kalau dia kalah sama orang yang cuma pakai jebakan. Jadi dia mulai menyerang Haruka dengan tebasan yang sembarangan dan nggak teratur. Tapi Haruka dengan mudah menepis semua tebasan Tanaka dan memperingatkan kalau Tanaka bakal kehabisan skill kalau terus-terusan begini. Tanaka tetap ngeyel dan coba nyerang Haruka lagi dengan tebasan dari atas. Tapi seperti yang udah diprediksi, Haruka sama sekali nggak terluka dan malah bilang ke Tanaka kalau masa kekuasaannya udah berakhir. Tanaka nggak ngerti gimana bisa hal ini terjadi pada jenius kayak dia. Padahal dia udah ngitung semuanya dengan sempurna buat memastikan kalau dia bakal menang. Bagi Tanaka, 1 tambah 1 pasti selalu sama dengan 2. Jadi menurut perhitungannya, Haruka seharusnya nggak pernah bisa jadi sekuat ini. Haruka cuma ketawa dan bilang kalau cara pikir Tanaka itu terlalu polos. Oke, matematika mungkin masuk akal waktu mereka masih di bumi, tapi di dunia ini, hukum fisika udah nggak berlaku lagi. Tanaka emang selalu jadi jenius waktu di sekolah. Jadi dia sering banget ngerasa bosan dan dikelilingi sama teman-teman sekelas yang menurut dia bodoh. Dia pernah berharap ada cara buat ngakhirin kehidupan sekolahnya yang monoton. Dan doanya dijawab waktu sesi kelas dipanggil ke dunia ini. Begitu dia ngeliat skill board, dia langsung hitung-hitungan buat cari tahu gimana caranya biar hidup barunya di sini bisa jadi paling seru. Tanaka akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa dia harus ngebunuh semua teman sekelasnya dan ngambil skill mereka buat dirinya sendiri. Biarpun itu bikin dia kelihatan kayak psikopat, dia nggak akan biarin orang biasa kayak Haruka ngerusak rencananya. Tanaka terus menyerang pakai sisa skill yang dia punya. Tapi sekarang udah jelas dia mulai kehabisan opsi. Jadi Haruka berpikir dia bisa manfaatin kesempatan ini buat akhirnya ngalahin Tanaka. Tapi pas Haruka mau ngelancarin serangan penentu, tiba-tiba sebuah pedang menusuk bahunya dari belakang. Tanaka ternyata bisa ngendaliin senjata dari jarak jauh juga. Dengan Haruka yang sekarang berdarah dan jatuh berlutut, Tanaka mulai menyerang tanpa henti pakai pedang itu sambil mengklaim kalau kemenangan akhirnya ada di tangannya. Tapi si Haruka nggak kehabisan akal. Dia balas dengan menampar Tanaka pakai tongkatnya dan berhasil ngedorong Tanaka menjauh. Memang, Tanaka udah bikin rencana super rumit buat memastikan kemenangannya. Tapi itu satu-satunya keunggulan dia. Skill kopinya emang overpowered dari awal. Jadi dia nggak pernah perlu usaha buat belajar adaptasi kayak yang Haruka lakuin. Dan itulah kenapa dia bakal kalah. Tanaka putus asa nyoba nusuk Haruka lagi pakai skill pedangnya. Tapi Haruka udah selangkah lebih maju. Haruka balas serangan Tanaka dengan skill buatan yang dia miliki, ngeretakin strategi Tanaka. Dengan itu, Tanaka akhirnya terluka parah dan jatuh tewas. Walaupun Haruka menang dalam pertarungan ini, dia tetap terluka parah selama prosesnya. Dan semua rasa sakit itu langsung datang begitu dia sedikit aja santai. Ditambah lagi, semua skill yang dia pakai sepanjang pertempuran bikin dia kehabisan tenaga total. Jadi dia udah hampir pingsan. Tapi sebelum dia jatuh ke tanah, Haruka ditangkap sama para nerd. Dia senang banget melihat mereka, tapi juga berharap mereka muncul lebih awal supaya bisa bantuin dia waktu lagi bertarung. Mungkin mereka ketinggalan semua pertempuran, tapi mereka datang buat bantuin sekarang. Haruka bersyukur banget, tapi dia penasaran juga gimana kalau dia ada di sini. Mereka jelasin kalau class rep nemuin mereka pas lagi keluar dari dungeon. Terus dia ceritain soal pertempuran yang Haruka hadapi. Dan mereka nggak bisa cuma diam aja ngeliat Haruka berjuang sendirian. Jadi mereka langsung cabut ke hutan buat bantuin. Akhirnya mereka semua berhasil kembali ke kota, dan semua cewek-cewek berdiri di gerbang buat nyambut Haruka. Mereka semua khawatir banget sama Haruka, dan bilang kalau mereka udah siapin pesta buat menghormatinya. Tapi perhatian yang dia dapat malah bikin Haruka merasa canggung banget. Tiba-tiba ketua dari para badut kekar keluar untuk menemui Haruka. Tapi sebagai sesama teman, dia nggak perlu ngomong apa-apa. Langsung aja ngedap Haruka buat ngerayain kemenangannya. Setelah itu selesai, para cewek-cewek nyaranin buat balik ke penginapan, karena mandinya udah siap dan mereka semua butuh banget buat bersih-bersih. Jadi mereka langsung seret Haruka ke sana. Sementara itu, cewek-cewek populer yang tertinggal akhirnya minta maaf sama para nerd, seperti yang udah lama mereka rencanain. Para nerd kaget banget karena nggak nyangka bakal denger permintaan maaf dari mereka. Tapi cewek-cewek itu akhirnya sadar kalau mereka salah banget ngelakuin hal itu ke para nerd. Dan mereka benar-benar berterima kasih atas segala yang udah dilakukan buat grup.
Kayaknya semua cerita udah selesai dengan baik. Jadi Haruka pikir nggak ada alasan buat dia tetap di sini. Jadi dia mulai nyelinap pergi buat kembali ke kehidupannya di hutan. Tapi sebelum dia sempat pergi, kelas rep lihat dia dan nanya dia mau kemana. Dia udah khawatir banget kalau Haruka bakal mati karena pertarungan itu, dan sekarang dia baru balik malah mau pergi lagi. Haruka minta maaf, dan kelas rep bilang nggak masalah asal Haruka nggak coba ninggalin mereka lagi. Dan kali ini Haruka yang bakal jadi pusat perhatian semua cewek, jadi nggak mungkin dia bisa kabur lagi.